Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, ya, dalam keadaan bahagia dan tentunya semangat untuk menggapai masa depan. Oke, ini sudah ada sekitar 38 orang. Mungkin kita sudah harus dimulai ya, karena sudah jam setengah 8 malam. Sebelumnya, Waalaikumsalam Mbak Novi. Oke, sebelumnya saya ingin menyapa dulu nih. Mungkin ada ibu dan bapak yang baru datang ke seminar online seperti ini. Ya, selamat datang semuanya. Salam kenal dengan saya, Osa Jasmine, sebagai owner dari PT Jasmine Cahaya Cemerlang. Dan terima kasih juga kepada para afiliat JCC ya, yang sudah mengundang para undangannya ke seminar ini. Karena kenapa saya ucapkan terima kasih ya, karena telah menjadi bagian dari visi misi dari Jasmine Cahaya Cemerlang, yaitu ingin memberikan informasi menyeluruh ke seluruh Indonesia aja dulu lah, bahwa kita di sini memiliki sebuah solusi ya, yang mudah-mudahan bisa cocok gitu ya sama teman-teman yang diundang ke sini. Tuh. Oke, kita tidak menunggu waktu lama. Mungkin kita akan langsung dimulai aja. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama saya Osa Jasmine. Alhamdulillah, perjalanan saya, pengalaman saya, mungkin ada sesuatu yang bisa dijadikan pembelajaran buat teman-teman semua ya. Dari pengalaman saya itu, saya pernah latar belakang ya. Latar belakang saya itu pertama kali saya tahun 2000 tahun 97 lulus dari SMA. Saya pernah mencoba menjadi kasir ya, jadi kasir di rumah makan Korea. Jadi waktu itu saya sempat daftar kuliah, tapi apa namanya, harus menunggu kuliahnya ada waktu. Jadi saya sempat kerja dulu di rumah makan Korea sebagai kasir ya, dan saya dapat pembelajaran yang luar biasa di rumah makan itu, teman-teman. Jadi di daerah Bandung itu ya, di dekat Karangsetra itu ada satu restoran, itu khusus konsumennya itu adalah orang-orang Korea. Jadi saya baru tahu ya, ternyata di Bandung itu banyak banget orang-orang Korea gitu. Karena nggak ada orang Indonesia sih, semuanya itu orang Korea. Dan saya agak kaget juga ya, kenapa? Karena kebetulan saya posisinya di kasir ya. Jadi saya tahu ketika mereka membayar makanan itu berjuta-juta loh. Dan itu tahun kapan ya, waktu saya lulus SMA itu sekitar 97 98 ya. Itu mereka sekali makan tuh berjuta-juta, dan mereka tuh jadi kayak di rumah makan itu tuh jadi kayak dapurnya mereka gitu. Jadi mereka tuh makan tuh memang 3 kali, pagi dia ke situ, siang ke situ, dan makan malam juga ke situ. Di situ saya pernah apa namanya, bukan bermimpi ya, jadi lebih kepada oh ternyata ada ya orang yang uangnya banyak banget gitu kan. Ternyata mereka memang orang-orang Korea ya, karena kebetulan kebetulan saya posisi waktu itu di kasir. Dan dari situ akhirnya saya masuk kuliah. Saya masuk kuliah di STMB Bandung, jurusan manajemen bisnis. Situ, tapi saya tidak sampai selesai, teman-teman. Pas lagi skripsi itu saya akhirnya menjalani kehidupan nyata, yaitu di mana saya akhirnya keluar dari rumah, yaitu menikah. Ya, saya harus menikah, dan waktu itu pokoknya tiba-tiba kuliah saya tuh nggak selesai gitu kan. Dan setelah itu saya akhirnya membuka membuka usaha agensi di Bandung, karena kebetulan saya dulu basicnya di modeling ya, di entertainment. Terus akhirnya saya membuka agensi, dan alhamdulillah waktu itu member saya itu lebih daripada 500 orang ya, gitu kan, lebih dari 500 orang. Cuman di luar dugaan hanya berjalan sekitar ya 4 bulan 6 bulan lah. Habis itu entah kenapa gitu ya, tiba-tiba kena kasus di kepolisian dan disuruh berhenti usahanya gitu kan. Saya juga baru ngerti akhirnya ya di dunia bisnis gitu ya, oh cuma karena pertemanan-pertemanan ternyata bisa ya, bisa menggunakan alat-alat lain gitu kan untuk memberhentikan seseorang ya. Pokoknya intinya usaha saya ditutup, dan saya juga tidak punya usaha apa-apa. Nah, disitulah saya akhirnya mencoba untuk mengerjakan apa aja yang bisa saya kerjain ya. Termasuk salah satunya saya pernah jualan warung ya, karena keluarga saya memang basicnya adalah pedagang, cuman bapak saya itu agen ya. Jadi kalau agen itu orang pertama dari distributor.
Contoh misalnya dari pabriknya Indofood ke distributor, nah itu biasanya ke agen dulu sebelum ke grosir. Jadi kebetulan orang tua saya apa namanya agen, tapi saya waktu itu memilih untuk jual ecer aja. Kenapa? Karena ya seadanya modal aja dengan modal 800.000 saya akhirnya punya pengalaman jadi tukang warung ya teman-teman ya saya pernah warung jadi saya udah tahu lah dunia perwarungan gitu kan itu keren loh dunia perwarungan itu saya pernah merasakan gitu ya bahwa memang lumayan ya uangnya cuman masalahnya di situ saya juga dapat pembelajaran ya pembelajaran adalah waktu gitu kan jadi ketika saya ada kegiatan atau apa dan segala macam saya masih mikirin omset nih omset gimana nih kalau tutup gimana nih jadi kayak orang bilang tuh kalau punya warung kayak punya bayi itu ya bener gitu ya satu sisi saya pernah akhirnya saya iseng-iseng nih ya iseng-iseng waktu itu tuh akhirnya ada kesempatan saya untuk mendapatkan ijazah. Pokoknya saya waktu itu bisa mendapatkan ijazah S1 lah gitu ya. Saya dapat ijazah S1. Nah, udah dapat ijazah S1, saya coba di usia 28 tahun tuh penasaran gitu kan. Penasaran nih katanya dulu ya zaman dulu tuh usia 28 itu biasanya akhir untuk punya pengalaman pertama bekerja gitu kan. Nah, akhirnya saya coba melamar-lamar dan alhamdulillah saya keterima di sebuah bank di Bandung gitu ya sebuah bank namanya BTPN Pusat dan saya bekerja di situ dengan harapan saya bisa mencapai impian-impian saya karena kebetulan waktu setelah kejadian agensi saya ditutup itu saya mengalami suatu persoalan yang luar biasa jadi ya tidak jauh lah persoalannya adalah persoalan uang gitu kan karena udah usaha ditutup dan ternyata usaha itu juga apa namanya hasil dari pinjaman dan saya nggak tahu ya awalnya pinjamannya juga ternyata bukan pinjaman ke bank ya tapi pinjamannya itu ke rentenir yang bunganya lumayan ya waktu itu kalau nggak salah modal 30 juta per bulan harus bayar 900.000 itu baru bunga jadi tidak mengurangi pokok waktu itu gitu kan. Nah, jadi kan kebayang ya ketika itu ditutup saya harus ngapain gitu. Nah, waktu saya ngewarung di situ ya agak lumayan lah bisa terbayar bunganya aja gitu kan. Nah, terus berjalannya waktu, alhamdulillah dari warung itu bisa menyelesaikan hutang saya karena saya waktu itu ngewarungnya itu buka jam 6 tutup jam 12 dan benar-benar apa serius gitu ya. Saya mengerjakan warung itu dengan serius sampai saya bisa mencapai omset 2,5 juta per hari gitu kan. Ya akhirnya selesai tuh. Tapi ternyata dari situ tuh mimpi saya tuh akhirnya eh, terbangun di situ. Kenapa? Karena eh, warung yang saya jalanin sudah omset 2,5 juta per hari itu tiba-tiba ada isu rumah saya akan digusur ya. Jadi rumah saya akan digusur karena memang rumah di daerah Unpad itu ya depan monumen kalau ada orang Bandung mungkin tahu ya Kubang Selatan. Nah itu tuh memang tanahnya itu nggak ada suratnya, jadi itu memang tanah pemerintah lah seperti itu ya. Nah saya tuh ada isu-isu mau digusur, padahal sampai saat ini belum digusur juga. Nah, saya ngebayangin waktu itu ya, kalau saya digusur berarti saya akan pindah ke satu tempat yang baru. Dan saya tuh ingat waktu pertama kali saya ngebangun warung ya, di mana sehari omset cuma 5.000 ya dari pagi sampai jam 12 malam yang beli cuma 10.000 gitu kan sampai pada akhirnya 2,5 juta per hari itu ada sebuah proses di mana puluhan ribu bahkan ya cuma 5.000 10.000 gitu padahal saya nunggunya dari jam 0 sampai jam 12 malam di awal membangun gitu dengan muter-muterin uang 800.000 itu. Nah, saya berpikir lah kalau saya pindah rumah udah kebayang nih, berarti saya akan membangun lagi baru gitu kan. Saya akan membangun lagi, saya harus nge-branding lagi gitu kan dan udah pasti saya akan mengalami lagi sebuah proses di mana saya harus dikenal dulu sama orang bahwa di sini ada warung gitu kan. Nah, saya tuh waktu itu ada perasaan bahwa nggak bisa gitu kan. Itu nggak enak soalnya gitu kan kalau harus mengulang gitu kan. Tapi mau tidak mau harus diulang. Cuman yang lebih besar lagi alasan saya kenapa mimpi saya tiba-tiba menjadi besar itu ya saya berpikir karena waktu itu ceritanya rumah itu digusur jauh dipindahkan ke Bandung Selatan yang jauh dengan rumah orang tua saya sedangkan orang tua saya ada di Bandung Utara. Nah saya di situ mikirnya wah nggak bisa nih aku nggak bisa jauh karena saya anak perempuan satu-satunya pasti orang tua kalau sudah tua pasti akan dekatnya ke anak perempuannya berarti saya harus punya di daerah Bandung Utara. Nah, ketika saya searching-searching rumah Bandung Utara, ya mungkin kalau teman-teman yang orang Bandung tahu lah ya, Bandung Utara itu kan harga rumahnya tuh nggak ada standar ya karena mereka mikirnya view-nya, udaranya, airnya, jadi harganya itu memang termasuk mahal gitu kan. Nah disitulah akhirnya saya terbangun mimpi saya gitu kan. Jadi ada alasan dulu ya bahwa oke saya berarti harus punya rumah di Dago. Ya udah saya mulai tuh searching-searching rumah di Dago. Ya ternyata
Rumah di Dago itu nggak ada yang di, ya ada sih yang di bawah 1 M, tapi kebanyakan rata-rata kan pasti di atas miliar lah gitu kan, pasti di atas 1 miliar. Nah disitulah saya terbangun mimpi saya, makanya ya, bekerja di sebuah bank di situ saya punya harapan gitu kan bahwa wah pasti mimpi saya akan tercapai gitu kan, karena jujur eh, untuk bekerja di sebuah instansi menjadi karyawan yang ya maksudnya pernah sih di kasir gitu kan di rumah makan Korea, tapi kan ini beda ya di bank gitu kan. Jadi harapan saya tuh tinggi banget gitu waktu itu. Nah, ketika saya masuk di bank itu saya juga dapat pembelajaran banyak karena memang tujuan saya itu saya pengen membeli rumah yang dekat dengan rumah orang tua saya. Berarti kan saya mencari tahu ya kan, saya mencari tahu teman-teman sebelah saya tanya gitu kan, ibu ibu kerja di sini udah berapa lama gitu kan, ada yang udah 17 tahun, ada yang udah 25 tahun gitu. Terus manajer aku juga udah di atas 25 tahun gitu. Nah, saya kan tahu ya, karena orang baru ya, namanya orang baru itu kan biasanya di sebuah pekerja di sebuah kantor tuh suka disuruh-suruh apa aja gitu ya, mau surat ya mau apa, pokoknya apapun itu harus dikerjain gitu kan. Namanya orang baru tuh kayak macem eh, apapun dimintain kerjain gitu. Tadi situ saya sedikit tahu gaji-gaji teman-teman saya gitu kan. Oh ini udah kerja 17 tahun gajinya sekian, manajer tahun dulu ya, nggak tahu kalau sekarang. Tahun dulu tuh saya masih ingat banget karena yang saya ingat tuh yang tinggi-tingginya gitu ya. Oh manajer tuh waktu itu kalau nggak salah 7 juta gajinya gitu ya. Berarti tahun berapa ya waktu itu? 2007 kalau nggak salah. Oh 7 juta ya, ada tunjangan-tunjangan segala macam. Dan kebetulan karena memang saya sering disuruh-suruh, jadi saya tuh pernah disuruh membayar cicilan sama manajer saya itu. Dan kebetulan pas manajer saya itu mau nyekolahin anaknya, dia pun mengajukan pinjaman ke kantor. Nah, di situ saya mikir ya kan, aduh, ya nasib saya nggak akan jauh kali ya begitu nanti gitu kan. Kayaknya nggak deh gitu kan. Aku bilang, kayaknya bukan seperti ini deh gitu. Nah, terus di sebelah saya juga kebetulan waktu itu banyak juga ibu-ibu ya. Jadi saya tanya gitu kan ke ibu yang sebelah. Waktu itu kalau nggak salah gajinya 4 juta atau berapa, tapi kerja udah berapa tahun. Dan kebetulan banget saya dipertemukan di ruangan saya itu ada seorang ibu yang baru melahirkan. Jadi beliau baru melahirkan. Jadi pas saya masuk tuh dia baru ngelahirin, baru masuk gitu ya. Dan ternyata cuti melahirkan itu tuh kalau nggak salah cuma berapa bulan ya? Berapa bulan atau berapa minggu saya lupa. Pokoknya tidak lebih dari 6 bulan gitu ya. Saya ngebayangin, walaupun saya waktu itu belum punya anak ya. Saya melihat pemandangan di mana teman sebelah saya itu tiap pagi baru nyampe kantor, telepon pembantunya, dia lagi apa, gini-gini. Apalagi zaman dulu teleponnya belum ada video call ya, kebayang ya, cuma main imajinasi gitu ya. Anaknya lagi apa, gini-gini. Uh, saya melihat bahwa, nanti aku gitu dong, gitu kan. Wajar ya, kan kita melihat ke sekeliling kita kan, waduh kayaknya enggak deh, aku nggak mau kayak begitu gitu kan. Aduh, nah ternyata di situ banyak banget hal-hal yang bertentangan dengan tujuan saya bahwa saya tidak mau seperti itu. Nah ini saya cerita ini maksudnya mungkin teman-teman yang sekarang hadir ke seminar ini mungkin sedang mencari sesuatu bahwa saya ini menjadi apa ya gitu kan, mudah-mudahan bisa terinspirasi ya dengan cerita saya ini gitu ya. Nah akhirnya karena nasib kita ke depan yang nggak beda jauh dengan orang lain sekeliling kita. Bukan berarti kita menjatuhkan atau misalnya menghinakan, enggak, tapi tergantung dari tujuan orang itu sendiri. Karena memang mungkin saya kebetulan ya ada isu penggusuran itu yang akhirnya ya mau tidak mau saya waktu itu memikirkan uang yang miliaran itu gitu kan, dan tidak terpikir sama sekali untuk pinjam ke bank waktu itu. Jadi mikirnya ya saya harus punya uang sekian gitu. Makanya akhirnya secara tidak sengaja saya akhirnya memandang sebelah-sebelah saya gitu kan, kayak gimana saya pelajari gitu kan. Nah, di situ akhirnya saya memutuskan bahwa saya tidak bisa di sini, nggak cocok nih gitu kan saya di sini karena memang eh, eh, tujuan saya adalah yang tadi gitu kan, saya memiliki rumah dekat orang tua saya. Tapi ada sesuatu yang pelajaran yang luar biasa yang saya dapatkan waktu itu. Saya disuruh mengantarkan surat ke direktur bisnis, dan saya tuh di lift itu ngelihat suratnya itu ternyata eh, surat gaji. Surat gaji, alhamdulillah ya Allah memperlihatkan saya itu, dan gaji itu 150 juta teman-teman, luar biasa ya. 150 juta gitu kan. Dan saya di lift tuh masih ingat aja, saya langsung kebayang ya biasa 150 juta sebulan gimana rasanya gitu kan. Wah, enak banget nih. Langsung di situ saya ber, berimajinasi bahwa wah bisa
ngejajanin ponakan nih, bisa ngajakin ke mall, dia suruh beli apa aja. Bahkan saya terpikir pengen banget nih ngajak main kemana, terus aku yang bayarin semuanya. Jadi pokoknya kepikiran itu ke ponakan-ponakan gitu, karena kebetulan dua kakak saya itu pisah. Jadi ponakan-ponakan saya yang dulu kecilnya dekat tiba-tiba harus terpisahkan. Jadi inget ke mereka gitu, "Ih, bisa main bareng nih, bisa begini-begini. Aku yang cover semua gitu kan." Terus bisa ngebayangin lah teman-teman, bayangin gimana rasanya punya 150 juta per bulan waktu itu. Nah, nggak lama dari situ tiba-tiba saya diangkat menjadi karyawan tetap dengan 3 bulan bekerja. Saya juga bingung waktu saya diterima jadi karyawan tetap tuh agak kaget gitu karena angkatan saya tuh yang masuk tuh selektif banget gitu ya, dan memang tidak semua diangkat. Jadi saya salah satu orang yang diangkat dalam waktu 3 bulan. Itu semua orang pada ngucapin selamat gitu. Selamat ya baru 3 bulan udah jadi karyawan tetap gitu kan. Nah justru waktu jadi karyawan tetap itu saya malah bingung gitu. Kok karyawan tetap sih? Saya kan lagi mau nyoba-nyoba dulu maksudnya. Lagi mau cari tahu dulu ini cocok apa enggak. Kok malah diangkat jadi karyawan tetap gitu kan. Sedangkan di sana banyak yang udah bertahun-tahun masih belum jadi karyawan tetap gitu kan. Karena selama 3 bulan saya di situ, saya udah mulai mencari-cari tahu gitu kan. Saya belum tentu cocok di situ, kok malah diangkat gitu. Nah akhirnya singkat cerita dalam waktu 1 tahun saya resign gitu kan. Saya resign dan di situ saya akhirnya memutuskan bahwa jadi ada kejadian yang bagus juga di situ karena memang mungkin ya pertumbuhan karirnya agak cepat gitu kan. Biasalah yang namanya di tempat kerja itu mungkin ada yang nggak suka atau gimana. Nah, pada akhirnya saya merasa bahwa ya kalau nggak suka nggak apa-apa juga gitu. Ya saya tinggal pergi aja dari sini nggak masalah gitu kan. Ya saya dengan ringannya menulis surat resign sampai mengagetkan semua orang. Ya saya bilang nggak apa-apa, saya keluar aja dan saya merasa bahwa saya akan mencari tempat di mana saya bisa dihargain, tapi tidak dengan orang lain, tapi yang menghargai saya adalah diri saya sendiri. Karena kalau kita mengharapkan dari orang lain itu pasti kita akan mendapatkan kecewa. Nah, akhirnya saya keluar lah, resign, kembali lagi ke warung saya. Dan waktu saya kerja di bank itu warung saya itu sempat saya kasih dulu ke orang lain. Ya, karena harapan saya tuh warung dengan waktu kerja di bank itu akan lebih, maaf ya, tidak maksud apa-apa ya, tapi ini real kenyataan lebih menjanjikan gitu daripada warung itu gitu tadinya gitu kan. Jadi si warung yang udah omset 2,5 juta itu saya kasihin ke orang lain untuk dikelola, tapi saya pulang pulang kantor masih ngecek gitu dan alhamdulillah ya eh, berantakan. Berantakan karena ternyata beda yang megang beda beda, beda hasil gitu ya, beda hasil. Jadi nggak sesuai seperti yang diharapkan. Pelanggan pada kemana sebagian, terus barang-barangnya pokoknya nggak jelas lah. Oke, ternyata tidak semua orang bisa warung gitu ya. Akhirnya saya punya kesimpulan seperti itu. Ya udah saya kembali lagi ngewarung. Nah, alhamdulillah waktu ngewarung itu karena saya masih tetap punya pikirannya adalah gimana ya caranya saya harus berincome besar, bahkan saya punya tabungan imajinasi 150 juta sebulan itu kayak udah masuk tuh gitu ya, imajinasi udah masuk. Saya bawa wah enak gitu, pengen pokoknya udah tak kadung apa ya, udah kadung menciptakan situasi itu waktu di lift itu aku masih ingat banget gitu, dan itu tuh jadi akhirnya membuat saya mempunyai hasrat. Saya mempunyai hasrat ke sana karena ternyata kalau saya punya uang 150 juta yang tadinya tidak terpikir sama sekali gara-gara melihat slip gaji itu jadi bermimpi gitu kan, dan ternyata ketika saya bermimpi di lift itu enak banget gitu loh. Wah enak nih, bisa gini bisa gini bisa gini bisa gini ya, akhirnya nggak tahu kenapa itu jadi sebuah impian saya gitu bahwa saya pengen segitu gitu kan. Nah akhirnya saya cari tahu nih, untuk mendapatkan uang 150 juta per bulan itu saya harus sebagai apa. Oke, kalau saya sebagai karyawan saya harus jadi direktur bisnis dulu nih gitu kan. Duh, direktur bisnis gimana ya, saya ngebayangin nih cara kerja direktur bisnis, bagaimana cara kerja keras dia untuk bisa mencapai ke sana. Udah kebayang lah gitu ya harus kayak gimana gimana, dan akhirnya saya mikir kira-kira apalagi, oh ternyata saya menemukan dari saya searching-searching bisa kita 120 juta itu menjadi seorang pengusaha, tapi pengusaha yang seperti gimana gitu, karena eh, macam-macam kan pengusaha. Oh, ternyata pengusaha yang memiliki sistem atau bersistem. Intinya kalau kita punya toko satu harus punya dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh sampai selanjutnya. Bukan tidak tidak cukup dengan satu toko aja gitu kan. Nah, saya akhirnya mau nggak mau jadi mencari tahu gitu kan untuk mendapatkan income segitu itu berapa. Nah, udah mas saya mikirin untuk rumah ini mau digusur walaupun masih simpang siur tapi lumayan deg-degan gitu ya buat saya. Terus akhirnya waktu itu ada teman saya, ya teman saya itu tiba-tiba bilang sama saya, nah ini mungkin siapa tahu terjadi ya sama ibu dan bapak yang sekarang ada di seminar ini.
eh, kamu makanya ikutan ini deh katanya gitu. Apaan sih ini? Udah pokoknya kamu undang aja orang katanya gitu ya. Nanti pokoknya kita makan-makan pokoknya kayak gitulah zaman-zaman dulu gitu ya. Ya udah aku ajakin tetangga-tetangga terus ketemulah sama seseorang. Nah, ternyata dia presentasi bisnis dan waktu itu ya pada zamannya gitu ya. Wah, banyak yang pada mau nih, pada closing. Oh ya, kayak gini doang ya cara kerjanya ya gitu ya. Cuman ngundang aku dapat komisi, dapat komisi. Saya belum tahu ya kalau itu tuh adalah network marketing gitu kan. Nah, akhirnya di situ saya lumayan mendapatkan hasil gitu kan. Walaupun belum begitu banyak. Tapi ketika saya semangat, 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 tiba-tiba perusahaannya hilang, teman-teman. Perusahaannya hilang, websitenya nggak ada. Itu, alah, gedengan gini, kata saya tuh ya resikonya gitu ya. Ya udahlah. Nah, terus akhirnya ketemu lagi gitu kan perusahaan. Sama nih, jalanin lagi. Jujur ini, kedua kalinya saya mengalami perusahaan hilang. Aduh, hilang lagi. Kebayang nggak sih teman-teman? Kebayang ya, itu beban banget gitu ya, karena kita berhubungan dengan orang dan orang yang kita ajak gitu kan. Dan pokoknya saya nggak ngerti waktu itu, pokoknya pokoknya kalut dan akhirnya saya sempat apa ya, sempat trauma, saya sempat trauma gitu kan. Nah terus berjalannya waktu, terus tiba-tiba ya saya mendapatkan satu persoalan yang berat banget. Terus tiba-tiba tuh ada teman saya yang selalu dia mengirim SMS ke saya tentang pertemuan. Ya kalau zaman sekarang mah pertemuan kayak gini lah ya, pertemuan online Zoom. Kalau zaman dulu kan belum ada Zoom ya, jadi pertemuannya itu datang ke sebuah pertemuan. Dan dia tuh rajin banget gitu nginfoin saya. Terus tiba-tiba saya kayaknya ini deh jalan saya gitu kan. Ya udah deh, akhirnya saya coba deh gitu kan. Saya coba, saya hubungin teman saya, terus saya bilang, oke saya akan serius menjalankan bisnis ini. Kenapa? Karena saya yakin ini nggak akan hilang lah perusahaannya. Karena yang punya perusahaannya adalah orang yang saya kenal gitu. Jadi dulu tuh sama-sama member dan dia akhirnya memiliki sebuah perusahaan. Udah tuh saya akhirnya berjuang mati-matian. Akhirnya warung yang udah saya bangun lagi, saya kasihin ke orang dan saya nggak memikirkan lagi penghasilan dari situ. Saya cukup buat makan karena saya punya harapan besar di bisnis network marketing ya. Karena impian saya tuh udah tanggung kena di 150 juta itu teman-teman ya. Udah pengen gitu, pengen seperti itu. Nah, saya berjuang di situ. Alhamdulillah saya hampir 5 tahun lah di situ ya. Berjuang, berjuang, berjuang. Jujur, waktu itu akhirnya hilang, bukan hilang, ganti nama perusahaannya. Ganti nama, terus akhirnya nggak jelas lah yang kemarin-kemarin kayaknya udah selesai gitu, tutup gitu. Ini apa-apa nih gitu kan. Pokoknya kekecewaan lah mungkin kalau kata orang gitu kan. Nah, terus udah gitu, saya menemukan lah lagi sebuah perusahaan dan waktu itu saya tidak melihat bisnisnya sama sekali. Saya hanya melihat produknya. Dan alhamdulillah di situ saya hampir 7 tahun dan disitulah saya mendapatkan alhamdulillah gitu ya mendapatkan tanah, rumah, ruko apa yang nilainya miliaran dan saya pun akhirnya mencapai income di atas 150 juta per bulan itu tercapai ya teman-teman. Jadi mimpi saya waktu itu di tahun 2007 yang pernah tanpa disengaja delete itu dan mungkin masuk gitu ya ke sanubari gitu dan didengar gitu kan sama Allah dan karena alasannya jelas akhirnya saya dikabulkan di tahun sekitar 2014 lumayan ya. Waktunya bukan waktu yang sebentar tapi ternyata ketika kita punya impian yang memang jelas alasannya dan kita terus mencari gitu ya mencari jalannya ternyata eh, Allah wujudkan untungnya saya tidak menyerah padahal itu waktu yang cukup lama ya menurut saya ya dari 2007 ke 2014 itu kan berarti sekitar 7 tahun ya tapi di 2014 saya mendapatkan itu alhamdulillah dan pada akhirnya teman-teman mungkin yang pengen tahu sejarahnya di tahun 2022 saya memutuskan untuk membuat perusahaan PT Jasmine Jaya Cemerlang ini kenapa? Karena selama saya bertahun-tahun membangun sebuah jaringan di situ saya memiliki sebuah tim dan saya melihat tim saya ini orang keren luar biasa ya yang sekarang sudah menjadi para afiliat YCC yang waktu di awal-awal join dan saya tahu betul bahwa mereka ingin sama-sama merasakan seperti yang saya rasakan di bidang materi ya karena mereka melihat mungkin semakin banyak uang semakin banyak waktu. Itu yang saya cari sebetulnya. Makanya saya kenapa pilih bersistem bisnisnya karena saya tidak mau semakin banyak uang semakin sibuk, tapi semakin banyak uang semakin banyak waktu gitu kan. Karena saya sebelumnya sudah pelajari nih. Ada orang yang misalnya sukses gitu kan, tapi dia nggak bisa keluar lagi sama keluarga gitu kan. Ada orang sukses tapi dia susah waktunya gitu kalau mau berlibur sama istrinya atau misalnya sama suaminya atau sama anaknya karena ada sesuatu yang jauh lebih penting yaitu saya sering dengar lah misalnya aku nggak bisa soalnya di kerjaan nih oh bahaya nih kalau nggak gini bos nanti gimana nggak mau kayak gitu aku pengen yang semua itu saya bisa mengendalikan sendiri ya memang mau tidak mau berarti kita harus berbisnis gitu kan kita harus punya bisnis cuman bisnis dengan modal yang kecil apa yang bisa saya kerjakan ya udah saya akhirnya mengerti network marketing saya jalanin
dengan serius dan saya bisa mendapatkan hasil dari situ, aset miliaran dan income ratusan juta, dan saya juga punya tim, dan di situ saya melihat tim saya juga ingin seperti saya, dan mau tidak mau saya dapat jawaban dari Allah, berarti memang saya harus memiliki sebuah perusahaan, yaitu adalah PT Jasmine Cahaya Cemerlang, supaya teman-teman yang ada di sini mungkin yang punya impian yang sama gitu, ingin sukses gitu ya, ya mudah-mudahan kalian adalah akan mengulang kesuksesan saya waktu pernah di kememberan. Amin ya rabbal alamin. Itulah teman-teman latar belakang kenapa saya membangun sebuah perusahaan PT Jasmine Cahaya Cemerlang. Nah, mudah-mudahan cerita ini bisa apa ya, sedikit ada gambaran ya buat teman-teman. Oh iya, ternyata teman saya mengundang ke seminar ini tuh saya mendapat pencerahan nih. Berarti saya juga sekarang udah mulai harus berpikir sebenarnya maunya kita tuh seperti apa itu gampang. Kita tinggal lihat di sekeliling kita lihat contoh-contoh orang di sekeliling kita dengan profesinya masing-masing. Kita tinggal milih kita mau jadinya seperti apa. Walaupun saya tidak bisa apa namanya, tidak bisa mengklaim bahwa memang network marketing itu banyak banget pandangan-pandangan masyarakat itu negatif ya. Tapi jujur kalau boleh saya bilang di seminar ini bahwa negatifnya sebuah network marketing itu bukan network marketingnya, tapi adalah pelaku-pelakunya yang merekrut dengan cara ini, dengan cara ini mudah loh, terus apalagi dengan cara mengarahkan kita untuk membeli barang-barang mewah yang sebetulnya itu malah membuat masalah buat orangnya, bukan justru menjadi solusi. Nah, mudah-mudahan dengan hadirnya JCC ini kita bisa sama-sama untuk bisa meraih kesuksesan, tapi kita juga meraih kecerdasan finansial, dalam arti punya kemampuan dalam mengelola keuangan harus seperti apa. Jadi intinya gini, kalau saya simpulkan tuh, kita kan banyak ya, zaman sekarang udah banyak banget pelajaran-pelajaran atau buku-buku yang bisa kita baca gitu kan. Jadi kan beda ya antara orang kaya dan orang seperti orang kaya gitu. Karena kita kan pengennya orang kaya ya, bukan orang yang seperti orang kaya. Nah kan kebanyakan orang kan mungkin ya kebanyakan seperti orang kaya. Nah, kalau kita pengennya jadi orang kaya beneran. Ternyata itu beda banget teman-teman ya. Ya mudah-mudahan kita nanti bisa bersama-sama bergabung di GCC, mungkin yang belum bergabung, dan kita sama-sama belajar untuk menjadi seseorang yang kaya, baik kaya secara hati, secara mental gitu, dan akhirnya kita juga bisa kaya dalam hal sejahtera lah gitu ya, sejahtera. Nah ini mungkin ya itu masalahnya apa? Masalahnya adalah gimana caranya kita bisa tetap bahagia walaupun kita tidak punya uang. Sedangkan eh, orang berpikirnya punya uang dulu baru bahagia. Tapi ada beberapa motivator atau misalnya quote yang bilang justru dengan kita bahagia maka kita akan mudah menarik uang. Nah ini PR nih, PR banget. Kalau teman-teman join ke JCC ini nanti akan dapat training khusus, dan kebetulan trainingnya tuh mau diadakan besok ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa berbahagia dalam kondisi apapun sehingga kita menjadi magnet uang gitu kan. Nah ini biasanya masalah orang itu ya. Mudah-mudahan kita samain dulu. Ya bisa jadi ini adalah persoalan kita sehingga kita tidak bisa berkumpul di sini, dan mudah-mudahan di sini justru kita akan mendapatkan solusinya. Amin ya rabbal alamin. Nah ini mungkin ibu rumah tangga ya, butuh penghasilan tambahan supaya tidak selalu kaget melihat dompetnya yang kosong. Karyawan mungkin butuh bisnis sampingan. Dompetku bagaikan bawang merah, tiap kali ku buka selalu bikin keluar air mata gitu ya. Atau mungkin juga teman-teman itu adalah seorang pelajar yang butuh tambahan uang saku. Ini banyak juga ya pelajar-pelajar sekarang yang sambil usaha gitu ya, keren ya. Jadi bukan hanya terus menuntut kepada orang tuanya, di zaman sekarang itu justru mereka mencari solusi bagaimana caranya bahkan mereka bisa kuliah atau misalnya bisa hidup dengan tangannya sendiri, ini keren. Nah ini juga bisa jadi solusi buat mereka ya. Jadi saya ingin mengajak teman-teman untuk apa ya, eh, melihat ke depan, walaupun banyak banget orang di luaran sana tuh kalau diajakin ngomongin masa depan tuh aduh boro-boro masa depan gitu, sekarang ngeliur gitu ya, bulan depan juga apa namanya dapat gaji juga biasanya 2 hari juga habis. Nah, oke lah nggak apa-apa ya, kita saat ini kita mencoba untuk kita lihat ke depan, memprediksi ke depan, atau kita bisa bilang dengan financial ronsen, menabung. Contoh katanya kan menabung itu pangkal kaya katanya, makanya kita coba dengan menabung. Kalau teman-teman bisa menabung 100.000 per bulan, ya 300.000 per bulan atau 500 per bulan. Tapi di sini kita berbicaranya adalah konsisten ya. Jadi konsisten per bulan nabung terus.
Si bos sama ngomongin nabung boro-boro bisa ada sisa gitu. Ya udah, kita lagi ngomongin enaknya nih, kita bisa punya sisa dalam 1 bulan itu adalah ada yang 100, 300 atau 500 ya. Menabung selama 1 tahun. Nah, kalau 1 tahun kan dari 100.000 jadi 1.200.000, dari yang 300 jadi 3,6 juta, dari yang 500 jadi 6 juta. Nah, bagaimana dengan 30 tahun? 30 tahun jadi lumayan ya, gede ya. Kita ngomong yang 500.000 lah. Nah, ternyata kalau kita bisa nabung 500.000 per bulan tanpa bolong selama 30 tahun, teman-teman, itu kita bisa mendapatkan uang 180 juta di tahun ke-30. Untuk bayangin teman-teman, anak kita, eh, kita kayaknya udah lama, masih 20 tahun, ini 30 tahun loh ya. Jadi 30 tahun nabung, jadi anak kita dari baru lahir, terus anak kita umur 30, kita nabung terus gitu ya, baru kita bisa dapat 180 juta. Jadi ya 150 gede lah. Tapi permasalahannya adalah ini kan ceritanya nabung selama 30 tahun. Berarti 30 tahun ke depan, satu yang jadi persoalan adalah usia kita berapa. Yang kedua, anggap ini pukul rata gitu ya. Impian orang itu ya rumah dan mobil misalnya. Ya harga rumah dan mobil juga 30 tahun yang akan datang berapa gitu kan. Bagaimana dengan uang 150 juta ini? Sedangkan nilai uang itu selalu turun. Makanya ada istilah kalau bisa jangan nyimpan uang ya gitu. Karena nyimpan uang itu saya kurang ini tuh, saya pelajari itu ya uang tuh nilainya, uangnya bertambah ya, misalnya ditaruh nih di deposito atau apa, bertambah sih uangnya mah, cuman mas saya nilainya yang turun gitu kan. Contoh misalnya, kalau 180 juta tahun sekarang dibeli emas dapat berapa gram, 180 juta 30 tahun yang akan datang dibeli emas dapat berapa gram, mungkin segram kali ya. Ya nggak tahu lah, pokoknya yang pasti nilai uang itu masih turun. Ini ngobrolin enaknya, sedangkan kenyataannya kita kita ngomong tentang faktanya, orang-orang pada menangis. Kenapa? Boro-boro bisa nabung 100, 300, 500, yang ada justru beban hutang yang banyak. Nah, teman-teman, saya juga pengen menginformasikan bahwa di ini ada sebuah program buat siapapun yang join di JCC itu bisa ikut ke dalam sebuah program SOP BBB namanya. Nah, kebetulan nanti teman-teman akan belajar bersama saya langsung, kita sama-sama belajar bagaimana caranya mengatasi hutang dan piutang ya. Karena janganlah dulu ngomongin tentang jago jualan atau apa segala macam ya. Karena kita itu di bisnis ini tuh pengen mencari solusi bukan menambah masalah. Ternyata dengan berbisnis pun kita tetap harus punya mindset yang benar gitu kan dalam hal mengambil keputusan, terutama masalah utang atau nggak utang. Jadi bukan utang aja yang jadi persoalan, utang dan piutang. Nah, ini harus seperti apa? Karena banyak banget pengalaman-pengalaman kita di lapangan itu ternyata dengan kondisi sekarang ini ya, dengan sosialisasi dan branding yang luar biasa ya tentang hutang itu jadi sebuah lifestyle. Nah, ini justru PR kita nih, PR kita semuanya, bagaimana justru kita melawan itu semua bahwa bisa tanpa hutang. Karena saya ingin teman-teman bergabung di JCC justru harus menjalankan bisnis ini dengan bahagia, dengan happy. Karena dengan kita bahagia, maka kita akan menjadi magnet uang gitu ya. Kalau teman-teman belum bahagia, teman-teman juga jago action atau apa, menurut saya sih pengalaman yang udah-udah apa ya, jadi kayak dapat duit bocor gitu loh embernya. Jadi yang dapat cuma capek ya. Jadi ada dasar-dasar pemikiran dulu yang harus kita pelajarin bersama gitu ya, supaya kita nanti dalam action menjalankan bisnis ini tuh teman-teman sudah tahu gitu ya, bahwa memang bisnis ini memberikan solusi bukan menambah masalah. Oke. Nah, jadi buat ibu rumah tangga tadi, buat karyawan, juga buat pelajar, ini sih sebetulnya cocok ya. Solusinya adalah bisnis online. Kenapa ya? Karena ibu rumah tangga, karyawan, sama pelajar itu waktunya tidak punya waktu yang full gitu untuk menjalankan sebuah bisnis gitu kan. Bahkan banyak banget karyawan-karyawan yang punya banyak uang pun, itu termasuk adik saya juga pernah ya, kan adik saya juga pimpinan di sebuah bank ya. Dia punya duit nih gitu kan, terus dia eh, buka usaha terus kerjasama sama orang lain gitu, bisa bukan beli franchise ya, beda dengan beli franchise ya, dia buka usaha gitu, itu eh, beberapa kali bangkrut terus ya. Ternyata setelah saya pelajari, kalau kita mau membangun usaha sendiri memang harus kita duluan yang turun ya, nggak bisa kita main kecuali memang kita sudah membeli beli saham atau membeli sebuah sistem yang memang sudah berjalan. Oke, tapi kalau sambil bekerja terus sambil membangun usaha, rata-rata sih kurang berhasil ya, karena sebuah usaha itu memang butuh yang namanya fokus, konsentrasi dan apa. Tapi gimana dong? Sedangkan saya masih bekerja nih, tapi saya juga butuh solusi. Ya udah, mau nggak mau bisnis online. Karena zaman sekarang itu sudah banyak banget penawaran-penawaran bisnis online yang bisa dikerjakan sambil teman-teman itu jadi ibu rumah tangga, jadi karyawan atau jadi pelajar. Tapi tidak cukup hanya bisnis online aja menurut saya.
ya. Tapi di sini teman-teman butuh sebuah tim, ya. Karena teman-teman tidak mempunyai waktu yang full untuk menjalankan sebuah bisnis, sedangkan tidak ada bisnis yang bisa dikerjakan tanpa konsentrasi, tanpa sebuah fokus. Nah, tapi saya nggak bisa fokus banget nih karena saya sedang ada pekerjaan. Berarti teman-teman butuh sebuah tim. Ini yang paling penting ya, itu adalah sebuah tim. Jadi teman-teman jangan bekerja sendirian kalau kondisi seperti ini. Kecuali kalau teman-teman cuma hanya sekedar mau sampingan yang ya lumayan lah buat tambah-tambah ya mungkin bisa. Tapi kalau teman-teman pengen sebuah bisnis, apalagi punya impian yang besar ya, Anda harus punya tim. Karena tidak bisa ya sesuatu yang bisa menghasilkan uang besar itu dikerjakan hanya sebagai sampingan aja. Tapi kerennya di GCC ini bisa Anda menjadi sampingan dulu. Kenapa? Kok bisa sih? Ya karena Anda punya tim. Itu yang kerennya ya. Tim yang bisa saling melengkapi. Nah, timnya yang seperti apa ya? Ada, alhamdulillah ya JCC ini punya orang-orang inti yang memang 100% ya sudah tidak ada lagi yang dipikirin selain JCC. Jadi ketika teman-teman join ke JCC ini jangan takut, timnya sudah ada. Ya, upline-nya yang fullnya sudah ada. Jadi nanti mereka yang akan melengkapi apa saling melengkapi kekurangannya misalnya ada kurang waktu, kurang bisa ini karena ada kerjaan, nah itu bisa saling melengkapi gitu kan. Terus jualan apa dong yang cocok nih? Masalahnya itu kan. Karena kalau ngomongin soal jualan banyak banget zaman sekarang ya penawaran-penawaran jualan jadi afiliator juga banyak gitu ya penawarannya. Sebentar ini ada yang bocor. Siapa yang bocor ya? Coba kita mute dulu. Ah, kalau ada co-host boleh dibantu mungkin ada yang nggak sengaja ya, ada yang nggak sengaja kebocorin. Nah, jadi jualannya jualan apa? Sedangkan penawaran sekarang itu banyak banget, apapun bisa dijual gitu kan. Tapi yang jadi persoalannya adalah beda gitu. Kita hanya sekedar jualan atau memang kita ingin membangun sebuah kerajaan bisnis gitu kan. Kalau menurut saya nih udah menghidup kita satu kali gitu kan, ya udah tanggung lah, jangan cuma jualan. Kalau perlu kita harus punya kerajaan sebuah bisnis dong, yang pada akhirnya nanti itu next kita bisa menikmati waktu dengan keluarga, dengan cucu mungkin ya, dengan anak gitu ya. Tapi uang bisa bisnis bisa berjalan terus tuh gimana caranya gitu kan kalau bisa seperti itu makanya yang pertama harus diperhatikan adalah sistem ya sistemnya seperti apa apakah sistemnya jual putus apakah sistemnya ini adalah sebuah network gitu ya atau sistemnya gimana nih nah kalau kita ngomongin tentang jaringan ya atau tentang network ya banyak banget orang yang trauma dengan yang namanya jaringan karena itu identik dengan multi level marketing gitu ya. Dan saya tidak menyalahi itu gitu ya. Bahkan saya pun setuju dengan mereka semua karena ketika saya terjun di sebuah multi level marketing dari tahun 2003 sampai kemarin terakhir 2022 gitu ya, bergelut sebagai member, saya di situ banyak banget menemukan orang-orang yang dengan mudahnya merekrut orang. Gitu. Kok mudah banget ya merekrut orang gitu. Ya. Oh ternyata caranya gitu ya kamu pengen sukses nggak? Kamu tinggal join gini, kamu tinggal gini-gini, nanti kita bantu kamu sukses. Semudah itu ya, semudah itu ya. Akhirnya ya banyak banget orang yang join gitu kan, karena kebanyakan orang kan pengen ada nggak ya cara mudah sukses ya. Pasti kalau memang ada penawaran itu ya mau, apalagi biasanya yang presentasi itu dibantu dengan mobil mewah lah, atau misalnya makan-makan di restoran lah, kita ngeliatin bahwa kita traktir apa segala macam. Dan kita juga nggak pernah tahu apakah dia itu bahagia nggak atau itu duit apa kita nggak ngerti akhirnya orang join dengan kondisi emosional orang join bukan dia paham bukan dia memang mengerti tapi kondisi yang memaksa dia akhirnya kok saya tiba-tiba mau join ya karena emosional orang itu bisa dimainkan dalam satu situasi gitu kan sehingga akhirnya orang mengambil sebuah keputusan dan nanti belum juga berapa lama gitu ya belum juga lewat 24 jam atau misalnya masih anget-angetnya seminggu atau sebulan wah kok gini ya ah kok kamu tadi join ya kayaknya tadi di prospek tuh enak banget gitu loh kayaknya mudah banget gitu ya pas ngejalanin ya kok kayak gini nah disitulah akhirnya wajar ya banyak banget yang menyebutkan bahwa MLM mah hoax lah penipuan lah kayak gini jadi sesuatu yang wajar saya pun tidak menyalahi orang yang mengatakan seperti itu tapi insya Allah Yesus saya di sini hadir mau merubah mau memperlihatkan ke semua bahwa Yesus tidak akan menemukan hal seperti itu insya Allah ya tim-tim inti kami ini akan memberikan edukasi yang benar gitu ya bahwa memang segala sesuatu itu ada proses Anda mau hayu kalaupun tidak ya nggak masalah Anda mau jadi seorang penjual aja boleh mau membangun sebuah bisnis hayu tapi ada sebuah komitmen apa dan inilah harga yang harus dibayar kita harus ngomong apa adanya di depan tapi apa yang kita dapatkan nanti mudah-mudahan dengan semakin banyak orang join di JCC dan memakai prinsip-prinsip yang sudah kita gunakan sehingga akhirnya bisa merubah nama baik Mel ini
kan kok ternyata keren loh MLM itu. Saya join di MLM, saya jadi nggak punya utang loh. Saya join di MLM, saya jadi nggak pernah beli kredit loh. Itu ya kejadian di mitra-mitra jasa saya gitu. Saya punya tanah loh, punya ini. Emang saya tidak punya mobil mewah, tapi saya punya tanah, tapi saya punya rumah gitu kan. Tapi saya punya ini gitu kan. Nah, saya sih harap seperti itu gitu kan ya. Jadi perlu yang namanya sistem. Kalau teman-teman punya impian yang besar, bukan hanya sekedar jual putus gitu ya, tapi kita juga memiliki sebuah bisnis yang berkesinambungan dan tentu juga harus diperhatikan soal distribusinya teman-teman ya. Bagaimana pendistribusian, karena ini menjadi penting banget distribusi. Jadi gini, sejarahnya kenapa JCC ini menjadi sebuah MLM. Jadi waktu saya eh, mau ngurus tentang apa namanya itu izin, legalitas dan segala macamnya, itu ada pilihan. Ada pertanyaan ke saya gitu kan, apakah JCC ini akan dibuat untuk merekrut distributor, jadi orang yang punya uang banyak kayak bapak saya tadi lah contoh ya, dari pabrik, pabrik ke distributor, distributor agen, agen ke grosir gitu ya, grosir plus ke eceran, eceran baru ke konsumen. Nah agen ini kan menguasai satu daerah gitu kan, distributor menguasai daerah. Nah saya bilang, ah saya nggak mau, saya nggak mau kayak gitu lah. Nah, kalau kayak gitu mah dikuasain sama orang yang punya banyak uang gitu kan. Bahkan orang yang punya banyak uang dia bisa punya harga spesial sehingga akhirnya dia di zaman semudah ini akhirnya bisa distributor berjualan dengan pengecer ini kan bahaya. Nah, ketika saya tidak mau seperti itu ya mau tidak mau ternyata memang harus network marketing karena network marketing itu pendistribusiannya tuh cukup dari perusahaan langsung ke Anda, langsung ke konsumen. Jadi tidak ada bahkan GCC ini tidak ada stokis ya teman-teman. Kenapa GCC tidak ada stokis? Ya karena dengan adanya stokis itu ada lagi pemotongan harga satu itu ya kan. Jadi banyak juga misalnya saya nggak mau nih nanti orang saya dengan modal sekian puluh juta atau sekian ratus juta saya bisa jadi stokis bisa harga murah dan dia akhirnya menjual disamakan dengan atau di bawah member-member. Nah, mudah-mudahan gitu ya dengan JSS ini tidak ada stokis, jadi pendek banget dari perusahaan langsung ke Anda dan langsung ke konsumen, sehingga akhirnya terjadi yang namanya keseragaman harga. Karena jujur ini juga menjadi salah satu kendala yang luar biasa ketika saya di kememberan itu mengalami suatu persoalan yang rumit gitu ketika eh, keseragaman harganya tidak terjadi. Itu paling gak enak. Dan kalau di konvensional itu udah biasa. Ya, kalau di konvensional udah biasa, ada orang yang jual produk yang sama dengan harga yang gimana dan itu tuh jujur lebih menguntungkan orang yang punya modal besar. Nah, justru teman-teman harus panjang berpikirnya gitu. Kenapa saya harus memilih JCC? Kenapa harus memilih network marketing JCC? Karena JCC memiliki sistem distribusi yang tidak membedakan siapa dia punya uang besar atau dia punya uang yang cukup hanya untuk join ya sama. Semua harga yang dikeluarkan oleh perusahaan sama sehingga teman-teman bisa bersaing dengan cara adil di lapangan gitu ya. Tidak ada yang namanya cutting-cutting price. Bahkan perusahaan akan dengan lumayan mudah mengecek cutting price karena semua pengiriman produk itu terpusat dari kami. Tidak ada dulu penyimpanan di stokis sehingga akhirnya kita pusing. Ini produk dari siapa. Jadi kita bisa mudah insya Allah meminimalisir kesulitan kita untuk mendapatkan siapa orang yang kurang kurang sportif gitu di dalam bisnis ini. Nah, itu juga menjadi sebuah pertimbangan penting menurut saya kalau teman-teman mau berjuang ya, karena itu pun jadi satu tantangan yang luar biasa ya. Kita udah enak-enak gitu ya, ada orang yang seenaknya gara-gara dia punya duit banyak, perusahaan juga menerima gitu ya, dia punya potongan banyak ya, dia akhirnya menjual di bawah gitu kan, paling bawah lagi. Kan sekarang udah model kayak begitu ya. Nah, punya pabrik udah langsung jualan dengan kemudahan-kemudahan teknologi gitu ya, medsos, e-commerce ya akhirnya jujur mungkin secara konsumen ada yang disenengin gitu ya. Sekarang saya beli baju beli apa murah banget ya lah. Karena sekarang itu seorang pabrik atau misalnya seorang produksi itu udah tidak perlu lagi yang namanya marketing, udah tidak perlu lagi apa nah. Mana dong gitu kan nasib kita ini ya mudah-mudahan menurut saya justru network marketing ini kan jadi solusi di mana teman-teman masih bisa berbisnis dengan modal yang sangat kecil tapi tetap bisa nyaman tapi kan multi level yang seperti apa juga nah makanya JCC ini menyiasati dengan sistem distribusi yang sangat pendek yaitu dari perusahaan langsung ke konsumen ke member ya tidak ada stokis jadi teman-teman anggaplah stokis semuanya gitu jadi tidak ada perubahan perbedaan harga kepada siapapun itu. Anda mau belanja repeat order bulan hari ini berkali-kali pun ya tetap harganya segitu. Jadi ini untuk menjaga keseragaman karena tujuannya JCC ini dibuat adalah untuk membantu orang-orang yang dengan modal apa modal terbatas tapi dia bisa sukses. Kalau yang modal gede mah udahlah nggak usah dipikirin ya dia mau bisnis apa juga bisa sok aja gitu ya. Begitulah teman-teman ya.
Nah, terus produknya juga harus yang unik. Nah, kalau kita mau contoh ya, sekarang itu banyak banget produk itu pamurah-murah gitu ya, pamurah-murah. Tapi ada loh produk yang kualitas yang bagus dengan harga yang tinggi, dia tetap ada pasarnya. Ya, artinya kita jangan patah semangat gitu dengan perang harga banyak di luaran sana kan banyak tuh dikeluhkan lah ya kalau kita ngelihat di konten-konten tuh ya pada ngeluh gitu. Kalau saya sih ada beberapa pengusaha-pengusaha yang menginspirasi saya ketika dia memegang sebuah kualitas dia tidak main perang harga karena dia tahu dia punya kualitas dia unik dan memang dia tidak bukan berarti dia mengambil keuntungan banyak tapi memang kualitas lah yang dia jaga. Nah, ini juga penting teman-teman karena banyak juga pengalaman kita di network marketing nih udah jualan gitu ya udah membangun kita udah membangun konsumen udah membangun tim tiba-tiba ada produk yang sama gitu ya terus harganya tiba-tiba dan nggak tahu siapa yang bikin gitu ya entah itu ya kita nggak tahu lah ya. Saya kenapa bisa bicara kayak gini ya karena saya pernah mengalami jadi kememberan jadi saya tahu lah ya apa yang dialami teman-teman nanti ke depan tuh kira-kira persoalannya apa gitu kan. Nah, bisa jadi kalau produknya nggak unik itu ya sembarangan perusahaan juga membuat kerjasama dengan sebuah pabrik bukan satu hal yang nggak mungkin ketika produk itu oke, pabrik akan memproduksi sendiri gitu kan di luar daripada kita dengan ganti nama sedikit atau apa pokoknya nggak enak lah. Nah ini juga perlu teman-teman pastikan produk unik dan alhamdulillah JCC ini kita itu ada di sebuah naungan Faras Group. Ya, Faras itu yang punyanya adalah waktu itu di Bali dan dia memiliki 12 perusahaan, semua itu miliknya beliau gitu dan kita JCC adalah salah satunya. Jadi kita semua tidak lagi menggunakan fasilitas di luar Faras Group. Ya, jadi sehingga keamanan dan kenyamanan, kepastian bahwa produk kita tetap unik itu adalah suatu kepastian karena pemiliknya satu ya pemiliknya satu dan tidak mungkin melakukan hal seperti itu karena banyak banget MLM yang udah rame diramein sama mitranya tiba-tiba dia berubah jadi konvensional ya karena menggiurkan konvensional sekarang tuh enaknya apa kita bisa pakai artis bisa pakai apa bisa menghasilkan omset sekian iya oke tapi kan modalnya itu harus berapa miliar dan itu hanya menguntungkan segelintir orang sedangkan di sesi hadir di sini adalah sukses untuk dinikmati oleh semua oleh banyak orang itu adalah untuk para afiliatnya JCC. Jadi penting untuk produk dan kebetulan JCC memiliki produk sendiri yang diproduksi sendiri, ya, insya Allah produknya unik dan tidak mungkin ada produk ganda yang menghancurkan teman-teman ketika teman-teman sedang enak-enak membangun sebuah bisnis. Ini perlu saya sampaikan ya supaya teman-teman jadi bahan pertimbangan juga dan tentunya modal. Bagaimana caranya dengan modal yang tidak besar tapi kita bisa berjalan ya. Nah, mudah-mudahan ini JCC penerang buat teman-teman. Ya. Oke, ini produk kita. Assalamualaikum guys, karena sering beraktivitas, aku itu sering pegel-pegel, sering cedera-cedera. Nah, aku tuh suka juga nih pakai ini nih, JCC Oil. Ini nih aromaterapi wangi jasmin yang bisa bikin rileks dan membantu menghilangkan teman-teman rasa nyeri. Ada share-nya belum ya? Langsung melalui Ya. kulit, jadi tanpa resiko dan memiliki daya serap lebih tinggi. Dan gak lengket guys karena mengandung herbal murni terutama zaitun. Ini beda deh dari minyak gosok lainnya, wangi dan gak lengket. Cek ke sini guys. Nah itu teman-teman ya alhamdulillah ya kita dibantu sama Ata ya bagian presenternya yang menjelaskan apa itu JCC. Nah ini JCC Oil ya komposisinya alhamdulillah ini produknya unik. Kenapa saya bilang unik karena wangi dan tidak lengket walaupun saya nggak tahu ya kedepannya ada produk yang mirip, tapi insya Allah JCC adalah produk pertama healing oil yang memiliki wangi dan tidak lengket. Bahkan bisa melembutkan kulit karena pencampurnya adalah minyak zaitun asli. Boleh dicoba teman-teman. Bahkan JCC Oil ini sudah membangun konsumen-konsumen baru, di mana anak-anak kecil, para remaja jadi suka yang namanya minyak gosok. Itu. Ini menurut saya adalah perlu dipertimbangkan buat teman-teman untuk beli di JCC ya. Terus produk apa lagi? Oke, lanjut Bang Atta, lanjut. Assalamualaikum guys. Biar badan tetap fit, aku minum JCC Herba J. Cukup seduh dengan 100 ml air. Diaduk dulu. Kita minum sebelum istirahat ataupun pas mau tidur. Tidur jadi berkualitas dan semangat di pagi hari. Dan ini mampu menjaga imun tubuh. Jamu tradisional rasa milenial, ada rasa peppermint, juga madu. Ditambah wangi jasmin yang bikin rileks. Komposisinya dari rempah premium
Indonesia. Gak pahit sama sekali, bikin badan jadi seger. Biar badan tetap fit, aku minum JCC Herba J. Ada juga JCC Herba Kapsul. Bagus untuk membantu penyembuhan peradangan baik dalam maupun luar tubuh. Bisa mengatasi buat jerawat juga nih. Minum 2 kapsul udah dapat banyak manfaat. Karena ini produk premium Indonesia. Kaya manfaat di setiap kapsulnya. Nah, itu teman-teman ya, ini ada JCC Herbaje dan ada JCC Herba Kapsul. Jujur ini juga satu peluang yang luar biasa, terutama Herbaje ini ya. Ini Jasmine anak saya juga anak umur 4 tahun, bahkan cerita di teman-teman banyak banget yang suka. Jadi kita kembali lagi memang ada visi misi dari perusahaan kita juga ya, bahwa kita menyediakan produk-produk yang berkualitas dan ini juga dari rempah Indonesia. Yang jelas kita akan mengembalikan bagaimana caranya budaya masyarakat Indonesia itu kembali lagi gitu untuk menggunakan apa harta karun kita yang paling berharga. Cuman persoalannya ini tuh sudah mulai luluh, bukan luluh luntur ya. Kenapa luntur ya? Udah mau perkembangan zaman, masuk metode metode pengobatan dari barat gitu kan. Sedangkan kalau kita mau pelajari sejarahnya dari rempah Indonesia itu ternyata pernah menjadi rebutan, bahkan menjadi apa ya istilahnya disebutnya itu adalah harta karun yang paling berharga karena memang memiliki manfaat yang luar biasa. Tapi gimana dong? Karena jamu ini ya pahit, jamu ini ya bau, jamu ini ya nggak bikin nyaman, kena kulit ataupun yang dioles juga bikin nggak enak, terus bikin kita juga kalau zaman sekarang itu agak-agak malu gitu kecium baunya atau bahkan kita nyium orang yang pakai minyak gosok itu, saya pribadi gitu ya bukannya ikut segar malah pengen muntah gitu ya atau gimana. Nah inilah biasa saya Herbaje hadir dengan tampilan yang lebih apa ya dinamis lah gitu ya, cocok dengan zamannya dan rasanya pun kalau teman-teman yang belum nyoba yang Herbaje ini harus coba. Kenapa? Ini rasa bintang 5 banget. Benar-benar ini jamu padahal jamu ya, tapi tidak seperti minum jamu. Dan untuk JCC Herba Kapsul ini teman-teman harus mempertimbangkan jualan produk ini. Kenapa? Karena ternyata pecinta jamu itu sangat banyak banget pasarnya yang membeli dalam bentuk kapsul. Kan kalau mungkin ada beberapa orang atau ibu dan bapak yang ada di sini nggak biasa gitu ya minum tiap pagi harus ada sesuatu yang diminum atau vitamin atau apa itu salah satunya saya juga. Makanya saya waktu pertama kali mau launching produk JCC kapsul tuh laku nggak ya? Soalnya aku pribadi enggak gitu. Tapi kok berdasarkan riset, riset dari Faras Group itu bilang bahwa peminatnya banyak dan ternyata benar gitu. Apalagi JCC Herba Kapsul ini memiliki kapasitas jadi komposisi yang luar biasa nih. Ada ekstrak lengkuas, membiloto, jadi komplit gitu. Ya sama ayah dulu sih. Komplit banget ya. Jadi bagus banget untuk peradangan. Nah, kenapa kita pilihnya peradangan? Karena radang itu adalah eh, apa istilahnya ya kayak semacam clue pertama kali ya badan kita mengalami infeksi. Jadi ini seperti pertahanan pertama gitu ya karena dari radang itulah terjadi hingga akhirnya penyakit-penyakit yang lain itu terjadi karena terjadi infeksi. Makanya kenapa kita bikin kapsul ini adalah khusus untuk kalau dilihat dari komposisinya itu lebih banyak kepada mengatasi peradangan karena semua penyakit itu diawali dari radang yang tidak teratasi gitu kan gitu. Assalamualaikum. Ya terus lanjut lagi ini testimoni-testimoninya macam-macam ya testimoninya alhamdulillah jasa saya belum berjalan 2 tahun tapi testimoninya udah banyak kram kaki saat capek infeksi empedu ini kebetulan saya pribadi ya jadi saya baru tahu nih kenapa saya punya penyakit liver itu karena memang saya pernah operasi hamil di luar kandungan waktu itu sampai pecah. Terus saya juga pernah operasi usus buntu. Dan saya juga kalau minum itu banyak banget. Saya tuh kalau minum tuh bisa 1 liter itu bisa sekali minum. Dan itu berbahaya untuk liver ternyata ya. Dan alhamdulillah kemarin saya harusnya diambil cairan apa cairan di livernya dan ada abses. Saya bebas dari itu dengan menggunakan jasa serba kapsul. Bahkan infeksi empedunya itu jadi saya tahu ke dokter itu setelah saya muntah warna hitam dan pahit dan saya tahu persis itu rasanya rasa kayak empedu karena saya pernah nyobain rasanya empedu ayam gitu ya empedu apa yang nggak sengaja kemakan gitu ya ini kok gini ya rasanya ya udah akhirnya saya ke dokter dan ternyata betul saya ada infeksi empedu dan abses liver ini waktu eh, berarti 2 tahun yang lalu ya dan saya coba dengan JCC herba kapsul secara rutin alhamdulillah ya sudah sembuh padahal tadinya di perut ini panas sebelah kanan itu
Dan juga ini jelas ya, kelebihannya kita itu adalah ada jasmine sensation-nya, dan itu udah dibahas kemarin oleh seorang dokter ahli psikologis ya kejiwaan, bahwa memang ternyata eh, jasmine sensation itu adalah membantu relaksasi, dan kerennya relaksasi itu ternyata bisa membantu pengobatan gitu ya. Jadi intinya gini, psikis itu, kesehatan psikis justru berefek kepada kesehatan fisik. Jadi banyak banget orang yang sakitnya fisik datang ke dokter, jadi dia ngecek fisiknya, padahal ternyata psikisnya itu pengaruhnya jauh lebih banyak. Dan JCC ini bisa membantu untuk para pasien itu jadi rileks, karena dengan rileks akhirnya tubuh itu bisa beristirahat dengan baik, sehingga dengan mudah dia akan melakukan yang namanya regenerasi sel. Jadi istirahatnya otak kita, pikiran kita gitu ya, ketegangan di otot kita itu ternyata bisa salah satu bentuk penyembuhan yang paling luar biasa ya. Nah, ini JCC bisa membantu dengan aroma terapi jasminnya ya. Terus nyeri dada saat kecapean, mual jika minum jamu ya jadi tidak ya, nyeri akibat kolesterol dan asam urat. Terus ada apa lagi ini? Ada ya asam urat, kesleo gitu kan, cantengan. Terus ada ini telapak kaki yang bernanah, luka bakar tanpa dijahit, bisu cuma 2 hari kering. Itu kebetulan mama saya. Testimoni-testimoninya ini ya, kelenjar di leher yang bengkak, terus ini tidur jadi nyenyak, ini haid gak lancar, sakit kepala, stroke 3 bulan lalu bisa jalan. Ya, kebetulan saya waktu itu ke Tasik ya, ketemu dengan eh, apa timnya Bu Nura ini. Jadi waktu itu memang kondisinya adalah alhamdulillah gitu ya, kakeknya itu stroke, dan sudah 3 bulan sudah bisa berjalan lagi tanpa tanpa tongkat ya, dengan hanya dibalur dengan JCC oil, gatal bekas jahitan sesar, terus ada apa lagi? Nah, itulah testimoni-testimoni, teman-teman nanti bisa ngelihat sendiri di IG-nya atau searching di Google, itu udah banyak sekali ya. Bahkan kalau perlu ya teman-teman mau join di bisnis ini, coba dulu lah. Mungkin ada keluarga kita atau kita sendiri yang punya keluhan, kita coba dulu gitu dengan produk ini, sehingga teman-teman mempunyai sebuah keyakinan bahwa memang oh iya, ternyata ini produknya luar biasa gitu kan. Nah, gimana nih caranya kita untuk berbisnis di sini? Ya, tentu kita harus dengan branding produk. Yuk, kita branding produk. Cara dapatkan jutaan hanya dengan medsos. Sekarang dengan mudah teman-teman branding, tidak seperti zaman dulu saya harus door to door, ketemu orang, harus janjian atau gimana, karena zaman dulu beda ya, handphonenya juga nggak ada kirim-kirim foto atau apa gitu ya. Kalau sekarang kan udah dengan mudah ya, ada WhatsApp, ada TikTok, ada FB gitu ya, ada dan lain-lain lah, ada IG, ada Facebook, ada apa namanya, ada YouTube, pokoknya banyak banget gitu ya, alat untuk kita melakukan yang namanya branding. Permasalahannya adalah tinggal mau atau tidak mau. Nah, ngomong-ngomong soal branding, yang menurut saya ini adalah sebuah keharusan. Kalau teman-teman pengen menjadi sukses seorang pebisnis, kenapa kita belajar dari perusahaan-perusahaan besar, produk-produk besar, contoh seperti inilah minuman ini ya, Lea Mineral ya. Ini udah banyak orang pakai ini, tapi tetap branding dia selalu. Bahkan sponsor-sponsor di acara-acara juga mereka nggak tanggung-tanggung. Anggaplah misalnya apa nih minuman misalnya gitu kan, minuman teh pucuk misalnya, atau misalnya rokok atau apa, mereka tetap melakukan branding sampai sekarang. Padahal udah zaman dulu kita juga udah tahu gitu ya. Mie misalnya Indomie gitu, tetap kenapa? Itulah yang namanya branding, dan kita harus melakukan itu kalau memang kita ingin juga memiliki sebuah bisnis besar. Jadi jangan sampai gini, orang tuh banyak ya yang join network marketing dianggap bahwa ini adalah bisnis kecil hanya karena modalnya kecil. Padahal modalnya membangun sebuah network marketing itu nggak kecil, besar banget, miliaran banget. Kenapa? Di sini butuh IT, butuh produk, butuh pabrik, ya kan, butuh karyawan, butuh sistem, butuh kerjasama dengan bank gitu kan, butuh apa lagi, dana operasional, dana distribusi dan segala macam. Cuman persoalannya adalah kita bekerja sama teman-teman. Untuk masalah sistem saya yang ngemodal, ya kan, teman-teman cukup membeli produk dan menjadi salah satu bagian daripada sistem itu, dan teman-teman tinggal nge-branding. Jadi sebetulnya modal nanti yang kita untuk join di sebuah network marketing atau di JCC ini jangan dilihat dari modalnya juga kecil, akhirnya banyak banget orang yang coba-coba, bukan mencoba ya, karena kalau saya namanya mencoba itu harus serius gitu kan, namanya juga mencoba. Mungkin coba-coba sayang banget, padahal ini potensinya Cara sangat bantu besar banget. kita. Potensinya nggak beda jauh dengan orang-orang yang dia membangun Iya, sebuah Pak. bisnis besar, terus membangun cabang-cabang gitu loh. Tapi sayangnya karena memang kita sudah terbiasa dengan bahwa bisnis itu harus modal besar atau apa, sehingga modal kecil itu dianggapnya ah cobain lah gitu ya. Padahal kalau teman-teman belajar tentang bagaimana potensi dari network marketing itu, ya kalau ngomongin modal ya saya tidak, orang membuat perusahaan network marketing yang nggak cukup uang 100-200 juta ya kan.
nggak cukup uang 1 miliar gitu kan. Jadi sebetulnya ini modal besar. Hanya kita di sini bekerja sama, kita di sini gotong royong gitu kan. Kalau konvensional saya sendiri yang punya modalnya, untuk nge-brandingnya juga saya tidak akan menggunakan recruiting member, tapi saya menggunakan misalnya saya bayar artis untuk di mana di mana di mana. Nah ini kan lewat kalian, kalianlah yang menjadi bintang iklannya sehingga dana-dana operasi, dana-dana marketing, dana-dana apa itu promosi eh, yang perusahaan itu dialokasikan kepada teman-teman. Itu loh maksudnya ya. Jadi sebetulnya ini adalah bisnis yang besar sehingga teman-teman tetap harus melakukan seperti pebisnis-pebisnis besar itu adalah dengan cara branding itu adalah nomor satu ya. Malu Bu, aduh kalau malu jangan inilah, jangan bermimpi jadi sukses ya. Karena sekarang udah bukan rahasia umum lagi dengan mudahnya kita mengakses perjalanan-perjalanan orang sukses. Orang-orang besar tuh diawali dengan berjualan. Jadi mau tidak mau teman-teman harus menerima kalau saya punya mimpi yang besar, ya mau tidak mau saya harus jualan dulu. Gak bisa kita tiba-tiba rekrut bisnis, bisnis, bisnis gitu. Saya mah pebisnis gak bisa. Tetap semua pebisnis-pebisnis besar diawali dengan jualan. Ya. Nah ini kalau teman-teman klik di Google JCC Oil, nah ini banyak yang jadi mitra-mitra JCC, para atlet JCC itu melakukan branding di berbagai macam platform ya. Oke. Nah ini PT Jasmine Jaya Cemerlang, P2AI, alamatnya di apartemen Gateway, Ruko A20, Jalan Ahmad Yani, Bandung, websitenya jccstrip.co.id, ini hotline-nya, dan eh keuntungannya apa? Nah sekarang kita berbicara keuntungan ya. Keuntungannya kalau teman-teman join di JCC itu pertama, ketika teman-teman berjualan dapat komisi penjualan langsung sehingga sampai 20%. Contoh, kita punya 3 produk ya, ada JCC Oil, ada JCC Herba J, ada JCC Herba Kapsul. Nah, ini adalah ketika Anda join jadi affiliate punya harganya 135.000 JCC Oil dijual 175, maka keuntungannya 40.000 per botol. Untuk Herba J belinya 120.000, dijualnya 150.000, berarti punya keuntungan 30.000 per botol. Dan untuk JCC Herba Kapsul 128.000, dijual 160.000, berarti punya keuntungan 32.000 ya. Dan ini menurut saya bisa dianggap agak-agak bersih ya. Kenapa? Karena teman-teman beli paket join ke JCC maupun nanti repeat order itu free ongkir. Jadi perusahaan tidak membebankan ongkir ketika teman-teman join, walaupun teman-teman ada di mana nih. Misalnya ada di Jawa Timur, ada Kalimantan. Produk dikirim dari perusahaan, teman-teman hanya beli produk tanpa harus membayar ongkir. Jadi keuntungannya itu bisa dianggap ya bersih lah, cuman modal apa ya kertas sama lakban lah gitu ya, karena ongkir kan biasanya ada orang yang beli ya ongkirnya ditanggung sama pembeli juga. Nah itu adalah komisi dari penjualan. Ah Bu, saya mah pengen jualan aja nggak mau rekrut, ya udah nggak apa-apa, ini gede loh, karena teman-teman saya lihat itu ya sehari itu bisa laku jasa soal 6 gitu, lumayan ya kalau 6 kali 40 240 ribu. Apalagi sekarang cara berjualan bisa mudah ya, bisa ada di Facebook, ada marketplace-nya Facebooknya, di TikTok bisa, dimanapun bisa. Yang penting teman-teman mau melakukan gitu kan. Nah, tapi gimana nih kalau buat teman-teman yang saya selain jualan, saya juga pengen bisnis Bu. Saya kebetulan butuh duitnya gede juga Bu, sama Bu, miliaran. Ya udah kita melakukan yang namanya eh, affiliate get affiliate ya. Jadi teman-teman ketika join affiliate di sini, terus ternyata ih kok gampang banget ya ngenalin produk JCC ya. Apalagi produk JCC ini unik teman-teman. Cukup dengan satu semprot JCC Oil itu banyak sekali terjadi yang namanya closing. Sangat mudah sekali. Jadi teman-teman dengan modal satu botol JCC Oil dengan modal 135 gitu ya. Kalau teman-teman jadi affiliate, itu bisa disemprot-semprot nggak tahu ke berapa puluh, 100 orang mungkin bisa ya. Karena itu irit banget. Tapi orang dengan satu semprotan itu bisa terjadi closing. Karena memang ketika diusapkan itu adalah wangi yang pertama. Terus yang kedua nggak lengket. Dan yang ketiga panasnya meresap. Dan yang keempat biasanya rata-rata pengalaman saya di lapangan dan cerita dari teman-teman. Orang yang tadinya kebas tiba-tiba dalam sekian menit iya jadi enggak, orang yang tadinya sakit ini digosok gitu iya enggak, wah ini mudah banget, jadi jalanin bisnisnya sangat-sangat mudah. Nah ketika teman-teman jualan dengan mudah begitu ya ceritain lah gitu kan kepada orang lain, jualan bisnisnya gampang gini-gini gini nah akhirnya orang join nih jadi affiliate, berarti teman-teman bisa punya bonus jaringan. Yang pertama itu adalah bonus affiliate get affiliate, jadi teman-teman merekrut affiliate baru. Dan yang kedua adalah bonus repeat order level, atau ketika affiliate-affiliate Anda bukan hanya satu kali join, tapi dia melakukan repeat order. Ya, jadi di sini
teman-teman harus memberikan edukasi bagaimana caranya promosi, bagaimana caranya branding, bagaimana caranya mengenalkan produk ini sehingga akhirnya mereka melakukan repeat order. Nah, ketika mereka melakukan repeat order, maka Anda juga dapat bonusnya. Dan selain itu juga kelebihannya JCC adalah punya promo trip. Nah, tadi kan teman-teman ada videonya yang pertama itu Bali, yang kedua Bali banyak orang ya, terus ke Singapura, cruise itu lebih sedikit, dan sekarang sedang berjalan itu umroh plus Turki Kapadokia dan sudah ada 4 orang yang dapat. Makin sedikit kenapa ya? Karena kita dalam 1 tahun itu ada promo trip yang ringan, yang sedang dan yang sulit gitu lah supaya adil ya. Jadi semuanya bisa merasakan bahwa oh ya saya mampu untuk yang ringan ini lumayan dong dapat Bali, yang lumayan agak kencang dikit nih apa namanya syaratnya dapat dikasih lah luar negeri gitu ya. Terus yang keren banget nih, ya itu adalah umroh plus Turki Kapadokia. Oh, siapa yang nggak mau umroh plus Turki Kapadokia ya? Mau banget itu bukan uang 20-30 juta gitu ya. Dan ini kerennya di JCC ini teman-teman tidak perlu mikirin peringkat. Mungkin ini yang sering didengar sama teman-teman di MLM tuh biasanya ya cuman yang sukses itu terus gitu kan orang itu terus ya karena biasanya sebuah network marketing itu akan memberikan promo setelah ada yang namanya peringkat dulu jadi Anda harus rekrut dulu baru Anda nanti memenuhi syarat repeat order atau syarat apapun baru teman-teman dapat promo trip. Nah di JCC ini walaupun Anda baru join sekarang Anda bisa langsung ikut promo trip yang sedang berjalan yaitu adalah umroh plus Turki Kapadokia. Gimana caranya? Tanyain nanti ke yang mengundang Anda bahwa Anda bisa mengejar itu sampai akhir tahun bisa mencapai omset walaupun ada saya jualan dulu Bu terserah ya karena di sini Anda jago banget jualan bisa dapat anda bisa rekrut ya itu lebih keren lagi lebih mudah dapat ya gitu karena yang bekerjanya lebih banyak gitu kan itu ada promo trip dan tentu ada bonus rekrut sub affiliate nah ini kita mencoba dulu promo sampai akhir tahun ini jadi teman-teman bisa ngerekrut reseller jadi reseller itu eh, apa namanya modalnya lebih besar sedikit tapi selisihnya untuk Anda. Ini juga keren. Saya baru nyoba beberapa bulan dan ternyata sudah banyak para affiliate yang merekrut sub affiliate dengan modal cuma 450.000 mereka join. Ya, produk juga dikirim oleh perusahaan, free ongkir juga disubsidi sampai 50.000 tapi teman-teman bisa dapat bonus bulanan, bahkan bonus selisih penjualan. Oh, jadi keren banget ya. Oke, ini poinnya. Terus perhitungannya. Saya sekilas aja teman-teman mungkin tidak harus langsung paham, tapi setidaknya ada gambaran. Di sini ada komisi affiliate get affiliate, artinya di sini ada generasi satu, yaitu orang yang kita sponsori langsung. Ya, jadi ketika kita memperkenalkan bisnis ini ke 10 orang dan yang memutuskan join 2 orang, berarti 2 orang ini adalah generasi satu, yaitu orang yang kita sponsori langsung. Dan generasi dua ini adalah orang yang disponsori oleh generasi satu, seterusnya sampai generasi tujuh, berarti orang-orang yang disponsori oleh generasi enam kita. Nah, kemungkinan kita dengan generasi 4, 5, 6, 7 ya antara kenal dan nggak kenal ya, karena itu udah kedalaman gitu ya. Nah, tapi ketika terjadi closing, contoh misalnya Anda punya teman si A, nah ketika si A join Anda dibayar. Nah si A juga ketika punya teman si B join juga, Anda juga masih tetap dibayar. Ini nilainya saya langsung aja ke ilustrasi biar agak mudah untuk dipahami. Contoh misalnya seperti ini ya. Misalnya Anda mensponsori 3 affiliate. Nah ini ya ada jumlah affiliate 3 dan masing-masing berhasil mensponsori 3 affiliate juga. Ini berbicara sempurna, maksudnya sama gitu ya. Jadi masing-masing orang bisa merekrut 3 affiliate baru, sehingga generasi 2 Anda ada 9, generasi 3 Anda ada 27, jadi masing-masing dikali 3 ya. Sampai generasi 7 itu ada 2.187. Nah, komisinya dari generasi satu kita dapat 150.000 dikali 3 berarti dapat 450.000. Dari generasi 2 itu ada 9 orang dikali 50.000 berarti dapat 450.000. Dan di generasi 3 ada 27 affiliate baru, Anda dibayar 27 kali 50.000 yaitu 1,350. Seterusnya sampai generasi 6 dan 7 itu nilainya lebih tinggi ya, 75.000 sehingga Anda bisa memiliki potensi berpenghasilan sebanyak 237.150.000. Ini tanpa syarat Anda cukup join, pernah merekrut 3 orang dan 3 orang menduplikasikannya Anda dapat. Jadi istilahnya walaupun Anda tidak melakukan repeat order gitu ya, tapi dalam 1 tahun kita kan ada yang namanya kadaluarsa ya. Kalau dalam 1 tahun kita nggak RO mau tidak mau, berarti ID Anda itu
expired dan Anda harus join awal lagi ya. Nah, ini. Jadi komisi affiliate, get affiliate itu perhitungannya adalah seperti ini. Jadi ketika generasi 6 kita punya member baru, kita masih dibayar 75.000 dari per affiliate baru. Walaupun yang menyponsori adalah generasi 6 kita. Ya, kenapa inilah yang disebut dengan network marketing ya. Sama aja sih sebenarnya. Contoh misalnya teman-teman membeli apa ya? Membeli wafer ya di warung ya. Nah, membeli wafer harganya 5.000 nih. Nah, 5.000 itu masuk kan ke si pengecer gitu kan. Si pengecer itu dapat keuntungan berapa. Nah, si pengecer itu kan beli ke grosir ya. Belinya misalnya harganya 4.500. Nah, buat si grosir dapat 500. Ini contoh aja. Nah, berarti si grosir beli ke agen juga misalnya harganya berapa, agen juga dapat. Agen ngambil dari distributor, distributor juga dapat. Distributor ngambil dari pabrik, pabrik juga dapat. Jadi dari 5.000 Anda membayar wafer, itu yang dapat keuntungan itu sampai ke sana. Ya, sama seperti ini. Ya, teman-teman, sama persis. Cuman perbedaannya kalau di konvensional itu ya ada syarat dong kalau kamu menjadi distributor, ya berarti kamu harus membeli dalam sekian ratus juta, bisa sekian miliar gitu. Baru Anda bisa jadi distributor dapat harga sekian. Kalau Anda mau jadi grosir ya belinya harus sekian. Kan suka ada yang harga grosir, harga eceran gitu. Nah, kalau kita di sini eh, tidak terlalu panjang gitu ya, tidak terlalu panjang banget gitu ya, tapi teman-teman, oh iya saya paham. Jadi maksudnya adalah komisi affiliate, get affiliate itu adalah tidak beda jauh dengan bisnis-bisnis besar lainnya gitu ya. Contoh misalnya Anda beli cilok nih, cilok harganya berapa nih? 2.000 misalnya ya. 2.000 itu kita udah ngasih keuntungan ke tukang terigu, apa aci ya. Tukang aci, ke tukang minyak, tuh ya sama lah. Kayak begitulah ya. Dari si tukang minyak yang di pasar itu juga ngasih keuntungan juga ke si grosir yang sama sebetulnya. Cuman karena edukasinya tidak seperti itu, jadi kayak kesannya tuh, ah ini nguntungin orang yang di atas, nggak juga sih menurut saya ya. Karena kalau misalnya si generasi 6 ini bisa nyponsori jauh lebih banyak, ya dia bisa mengalahkan orang yang di atas gitu. Kayak contoh misalnya saya waktu di network marketing ya tidak menutup kemungkinan orang yang di bawah bisa mengalahkan penghasilannya. Orang yang di atas justru menurut saya ini lebih adil ya, karena network marketing itu walaupun kita di bawah, kalau kita yang bekerja lebih keras, ya kita akan mendapatkan penghasilan lebih besar. Tapi kalau misalnya secara sistem konvensional gitu nggak bisa dong ya, yang di bawah tentu lebih kecil ya, untungnya tetap lebih gede distributor, karena distributor tuh untungnya kecil tapi kan berebet banyak gitu ya, jadi lebih kaya biasanya. Distributor, contoh ini ya, distributor lebih berlimpah daripada agen gitu ya. Agen lebih berlimpah daripada grosir. Tapi kalau di network marketing itu di bawah Anda baru join sekarang, Anda bisa mengalahkan penghasilan orang yang sudah join 1 tahun yang lalu, misalnya seperti itu. Nah, di sini ada komisi roll atau nggak repeat order level. Kalau ini adalah tidak semua orang bisa memiliki komisi roll, teman-teman. Karena orang yang jago ngerekrut belum tentu dia bisa membina mitranya untuk repeat order. Bisa jadi ya kalau dia ngerekrutnya iming-iming, ya orang cuma join udah pergi gitu ya. Atau misalnya Anda joinnya memaksa, ya kan, maksa orang gitu kan, sampai orang tuh kesal sama Anda, terus akhirnya ya udahlah join lah. Nah, udah join doang kan. Tidak tidak akan Anda dapat repeat order. Jadi repeat order ini adalah benar-benar diberikan kepada Anda ketika Anda merekrut dengan kesadaran dan kesukaan dia memang ingin join dan mau berjuang bersama, sehingga akhirnya teman-teman juga membimbing mereka bagaimana cara yang sudah kalian lakukan sehingga terjadi penjualan, supaya mereka juga melakukan hal yang sama sehingga akhirnya mereka habis produknya dan membeli ulang, baru teman-teman dapat komisi ya. Nah, repeat order ini dari generasi 1 yang orang kita sponsorin kita dapat 100.000, dan dari generasi 2 ya, orang-orang yang disponsorin oleh generasi 1 kita dapat 90.000, dari generasi 3 kita dapat 75, generasi 4 juga 75, generasi 5 60.000, dari generasi 6 sama generasi 7 kita dapat 50.000. Jadi ini juga gede ya, gede banget. Tapi ini hanya untuk Anda yang merekrut dengan cara yang benar, sehingga akhirnya orang bisa mudah tahu cara berjualan, tahu bagaimana caranya membangun mas konsumen, sehingga akhirnya terjadi yang namanya ya. Nah, ilustrasinya kayak gini. Contoh misalnya teman-teman punya 5 afiliat baru, dari 5 masing-masing punya 5 berarti jadi 25, 25 jadi 125 ya, pada dikali 5, dan di generasi 7
Anggap itu pengaliannya ada 78.000. Dikalilah komisinya. Nah ini totalnya bisa sampai 4,9 M. Ceritanya ini satu orang hanya repeat order sekali. Dalam kenyataannya, alhamdulillah affiliate JCC itu banyak banget yang 1 bulan itu mereka tuh minimal 4 kali repeat order satu orang ya. Bayangin kalau 4. Jadi ini muluk banget sih 4,9 M gitu kan. Ya udahlah, nolnya dikurangin satu masih oke ya 493 masih laku ya udahlah. Hilanginlah dua lah 49 juta per bulan masih oke ya. Oke banget. Hilangin lagi 4,9. Oh, kalau 4,9 udah ada yang dapat ya. Ini udah banyak yang dapat 4,9 juta per bulan dari komisi repeat order pada perusahaan belum berjalan 2 tahun. Insya Allah bisa mendapatkan lebih hanya dari 4,9 ya. Karena kenapa? Karena potensinya dengan kita punya 5 affiliate aja ya masing-masing punya 5 ya 4,9 M. Ya, kalau kita berbicara nggak muluknya gitu ya, kita hilangin nolnya 2 juga lumayan. 9 juta itu per bulan tuh luar biasa gitu. Ini dari satu komisi ya. Oke, ini promo trip JCC Dream Event Bali waktu September 2022. Ini waktu promo trip JCC Dream Event Genting Dream Cruise Februari 2023. Dan ini selamat ya buat Ambu sudah dapat umroh plus Turki. Buat Teh Fitri dari Bandung. Ini Ambu dari Lembang, Bandung Barat. Teh Fitri dari Cibiru ya. Cijambe. Terus ada siapa lagi? Mbak Surti dari Trenggalek, luar biasa ya. Ini mitra saya. Ini semuanya mitra-mitra saya dulu yang wah jauh lah untuk mendapatkan promo ya. Tapi alhamdulillah di sini perusahaan belum 2 tahun sudah pada mendapatkan ya. Dan Bu Naria dari Bandung Cibiru, alhamdulillah sudah ada 4 orang yang dapat umrah plus Turki Kapadokia. Artinya apa? Promo yang diberikan oleh JCC sangat memungkinkan didapatkan karena terbukti oleh 4 orang ini bisa sehingga akhirnya kami membuka batch 2. Ayo teman-teman join sekarang, kejar promo umroh plus Turkinya karena itu masih berlaku sampai nanti Desember ya kalau nggak salah. Kalian kejar omsetnya, insya Allah mudah-mudahan diizinkan ya diridoi kita nanti bisa berangkat bareng ya untuk umroh plus Turki. Nanti baru setelah itu kita buka lagi promo-promo yang tadi kayak Bali, terus antar luar negeri apa, terus nanti umroh lagi. Jadi seperti itu dan yang mungkin ditunggu-tunggu sama teman-teman juga nanti bulan November kita ada perdana ya. Mungkin bisa dibilang grand launching, tapi saya lebih suka dibilang dengan JCC Inspiration karena saya ingin teman-teman nanti datang ke seminar itu bukan dapat ramenya aja, bukan dapat fotonya, bukan dapat motivasi, karena motivasi itu tidak abadi ya. Biasanya kita termotivasi nih di sebuah seminar, pulang bingung ya ngapain ya. Perasaan tadi termotivasi karena motivasi, tapi Anda harus terinspirasi karena kalau inspirasi itu adalah bisa menggerakkan orang dari hatinya yang paling dalam sehingga dia bergerak karena dia punya alasan kenapa saya harus bergerak. Jadi nanti ada acara JCC Inspiration 15 November dan itu khusus yang masuk ke situ adalah mitranya JCC. Jadi Anda harus bergabung dulu dan nanti dengan bintang tamunya adalah band nomor 1 di Indonesia yaitu adalah Noah. Wow, ya. Terus join dari sekarang dan nanti tiketnya akan dibuka tanggal 6 ya karena tanggal 5 itu para mitra dapat bonus repeat order sehingga mereka bisa langsung membeli karena nanti eh, tiketnya itu kita akan membuka harga promo tapi cuman kuota 100 orang pertama. Setelah itu nanti harganya normal ya harganya normal. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan. Bentar lagi tanggal 6, jadi harus join sekarang biar nanti ketika tanggal 6 teman-teman bisa menjadi salah satu orang yang beruntung bisa membeli tiket JCC Inspiration ya dengan performnya Noah itu dengan harga yang promo murah banget. Aduh, murah pisan lah. Udah mana nanti dapat lunch, dapat coffee break, dapat goodie bag, dapat inspirasi ya, dapat serunya, dapat juga Noahnya dengan eksklusif ya. Ini tidak dibuka untuk umum karena kita mengundang Noah bukan untuk mencari keuntungan, tapi ini adalah sebagai perayaan kita semua. Nah, ini paket joinnya itu apa aja? Yang pertama paket A dengan nilai 2.565 tuh kan. Kecilnya teman-teman, makanya banyak yang nyepelein sayang loh join MLM disepelein padahal ini cuman kerja sama aja perusahaan berbaik hati gitu ya membuka paketnya 2,5 padahal modalnya mah membuat perusahaan ini tidak cukup dengan uang 1 M gitu ya.
Ini dapat 19 botol JCC Oil, jadi kalau teman-teman bagi ya nilainya 135.000, jadi bisa dibilang pendaftarannya itu gratis ya teman-teman. Dan di sini dapat starter kit, dapat brosur juga, dan dikirim free ongkir. Atau mau paket B 2550 dapatnya 10 botol JCC Oil dan 10 box JCC Herbal J, atau paket C 2502.000 10 botol JCC Oil dan 9 botol JCC Herbal Kapsul. Atau mau paket komplit yaitu paket D dengan nilai 2590 itu dapat 10 botol JCC Oil, 5 box Herba J, dan 5 botol JCC Herba Kapsul. Jadi teman-teman boleh memilih mau paket A, B, C, dan D. Tapi next ketika teman-teman produknya itu habis ya, mau repeat order itu teman-teman bebas mau pilih produk apa aja. Karena minimal belanjanya 2 juta. Kalau repeat order teman-teman, ah, saya mau JCC Oil semuanya boleh. Ah, saya mau kapsul semuanya boleh. Jadi di sini kalau untuk repeat order tidak ada yang namanya paket-paket. Kenapa kita buat seperti itu? Karena saya tidak mau pebisnis di JCC bisa apa namanya, mau tidak mau nyetok barang yang mungkin belum cepat di daerahnya. Karena mungkin tiap daerah berbeda-beda. Jadi Anda cukup membeli produk yang Anda butuhkan. Tapi kalau untuk pertama ini paketnya sudah fix seperti ini. Tapi untuk yang berikutnya itu fleksibel. Yang penting belanja minimal 2 juta. Teman-teman boleh pilih dari ketiga produk itu dengan bebas ya. Nah, repeat order, loyalitas tuh kita kalau bisa mau repeat order ya berarti kita harus membangun customer yang loyal. Nah, ini gimana caranya? Teman-teman nggak usah khawatir karena di JCC ini punya sebuah support system yaitu adalah Big Boy Berani Bermimpi, dan dia juga punya pelatihan online ya. Kenapa kita lebih mengedepankan online? Ya disesuaikan dengan zaman dan disesuaikan dengan kebutuhan ya. Karena orang join di network marketing bukan berarti orang pengangguran ya. Biasanya kan orang yang punya kegiatan juga gitu. Walaupun nggak kerja ya minimal dia ibu rumah tangga lah gitu ya. Yang tentunya tidak memiliki waktu banyak. Jadi kita banyaknya pelatihan itu via online ya. Tapi pertemuannya kita bersama Noah gitu. Ya jadi sekalinya offline Noah gitu kan. Ya, oke lah, semudah mungkin ilmu di JCC itu bisa tersebarkan, makanya kenapa kita lebih perkuat di online gitu ya teman-teman. Jadi eh, pelatihan-pelatihannya bagaimana caranya kita punya customer yang loyal, bagaimana cara menghadapi customer, bagaimana itu nanti bisa ada yang namanya tim atau misalnya apa ya semacam mentoring ya, jadi jangan khawatir. Kamu tawaran affiliate apa ini? Oh ini ya join, atau Anda mau join sub affiliate boleh dengan modal 450.000 itu dapat tiga produk JCC Oil satu, Herba J satu, Herba Kapsul satu, dapat spanduk dan brosur, dan semua mitra JCC itu punya landing page gratis, dan bahkan landing page-nya bukan hanya sekedar informasi, bisa juga sebagai e-commerce gratis ongkir. Ini subsidi sampai 50.000 ya kalau untuk sub affiliate. Contoh misalnya teman-teman alamatnya di Palu, ongkirnya 70.000. Nah, berarti di cover oleh perusahaan 50.000-nya, teman-teman membayar ongkirnya 20.000-nya. Tapi kalau ongkirnya di bawah 50, semuanya berarti gratis. Nah, harga SA itu 150.000 untuk JCC Oil, dijual 175 berarti keuntungannya 25.000. Kalau tadi affiliate untungnya masih ingat 40.000, kalau sub affiliate itu 25.000. JCC Herba Kapsul keuntungannya 15.000 dan JCC Herba J keuntungannya 12.000. Tapi kalau dalam satu bulan teman-teman bisa mencapai omset minimal 2,5 juta, maka ada cashback sebesar 5%, dan bisa mencapai omset minimal 5 juta itu dapat cashback lagi 7%. Gitu. Jadi ya banyak-banyak. Tapi lucu ya kalau sub affiliate di JCC ini kebanyakan udah pada upgrade jadi affiliate ya. Kenapa? Karena ternyata dia mencoba jadi sub affiliate kok banyak gitu loh yang beli, ya udah akhirnya jadi affiliate karena dengan keuntungan yang lebih besar. Nah ini cerita-cerita sukses bisnisnya mungkin nanti Saya Umila, asal saya dari Kecamatan Belitang, Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur, Sumatera Selatan. Lebih terkenalnya Palembang. Tantangan saya dalam proses penjualan JCC Oil, saya kan nakes di puskesmas. Jadi pertama memperkenalkan JCC Oil di teman-teman kalangan nakes, termasuk ya perawat, bidan, dokter, itu ya banyak tantangannya. Saya dituntut paham dengan komposisi dan bahan-bahan dari herbal yang terkandung di dalam JCC Oil. Maklum sendiri mereka ada yang apoteker, asisten apoteker. Jadi pertanyaannya ya lebih bermutu dan kadang terus terang saya kesulitan menjelaskan. Akhirnya ya saya belajar dulu
saya banyak belajar tentang kandungan-kandungan atau bahan-bahan apa aja yang terkandung di dalam JCC Oil. Keajaiban yang saya dapatkan dari JCC Oil ini ya, saya sistem penjualannya kan dengan cara tester ya. Saya testerkan ke teman-teman atau dengan orang-orang yang ada di sekitar saya, yang ketemu dengan saya, apalagi yang ada keluhan misal, aku sakit gigi, leherku kaku, aku capek. Langsung aja, ku tester, ku semprotin JCC, nggak terlalu banyak ngomong, nanti kalau mereka sudah merasakan khasiatnya, mereka nyari saya kok, gitu. Nah, kenapa saya harus semangat mendapatkan Dream Event ke Bali ini? Karena saya yakin JCC Oil ini bukan produk abal-abal, dan kalau saya bisa meraih Dream Event ke Bali ini, pelanggan saya lebih yakin. Dan orderan saya kan otomatis meningkat. Kalau saya bisa ke Dream Event ke Bali ini, pasti mereka mindsetnya, pikiran mereka kan, oh berarti JCC Oil ini memang berkhasiat, memang bagus, berkualitas, dan ujung-ujungnya yang saya harapkan kan omset orderan saya meningkat, dan otomatis harapan saya ke depannya saya bisa umroh gratis dan ke Turki. Amin ya robbal alamin ya Allah, semoga rezeki saya. Amin ya robbal alamin. Luar biasa ya. Oh, ini satu lagi sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nofria Susanti, asal saya dari Palembang, Sumatera Selatan. Tantangan-tantangan dalam meraih JCC Dream pasti ada, tapi karena kemauan dan semangat yang kuat, alhamdulillah semuanya bisa saya lewati. Lalu keajaiban-keajaiban dalam proses mendapatkan JCC Dream Event ini itu sama sekali nggak bisa diprediksi. Tiba-tiba aja itu ada agen yang langsung bisa belanja dalam jangka waktu yang cepat, terus aku bisa dapat agen dalam waktu yang singkat. Benar-benar keajaiban dan Allah mudahkan semuanya. Lalu alasan dan seberapa pentingnya promo ini harus didapetin itu karena emang mimpi, benar-benar mimpi. Jujur aku emang belum pernah jalan jauh, baru ini emang kepengen, dan alhamdulillah didukung sama mentor aku Teh Fitri dan disemangatin langsung sama Bu Osa. Dan juga dukungan suami, aku nggak nyangka suami bisa ngasih izin. Bener-bener kayak mimpi jadi kenyataan. Dan harapan kedepannya berharap bisa makin sukses di JCC dan bisa untuk bisa mendapatkan promo-promo berikutnya bersama teman-teman yang lain. Harapannya sukses secara finansial dan sehat tentunya, dan bisa berbagi manfaat untuk banyak orang. Saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu teman-teman, aduh terharu ya. Jadi cerita sukses dua orang putra JCC. Tapi kalau teman-teman pengen dapat success story dari dua orang yang luar biasa, itu nanti di 15 November ya. Teman-teman harus hadir di sana mendengarkan pengalaman. Jadi JCC ini memang berbeda, teman-teman. Kita akan lebih mengedepankan kepada cerita proses, bukan hanya cerita hasil, karena kita berniat ingin bersama-sama gitu ya, bersama semua orang yang ingin sukses, bahwa anda bisa dan Anda harus tahu begini prosesnya, dan kita semua sudah melakukan proses itu dan dengan senang hati. Jadi teman-teman tidak ada lagi yang namanya protes atau misalnya mencari-cari jalan yang lebih pintas atau gimana, ada nggak ya gitu kan. Itu justru yang membuang-buang waktu kita untuk menjadi sukses, karena mau tidak mau sebuah proses itu tidak beda jauh dengan sewaktu kita berada di rahim seorang ibu sampai pada akhirnya sekarang bunga yang tadinya hanya sebatas biji akhirnya dia menjadi buah gitu kan, dan itu adalah sudah ketentuan alam. Begitu menurut kami JCC, bahwa kesuksesan juga adalah sebuah proses yang kita tidak perlu mencari tahu lebih banyak cara untuk instan, daripada gitu mendingan kita segera
lari bersama-sama sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan kesuksesan. Di sini ada buku ya, kita juga ada buku yang menurut saya itu adalah tulisan saya sendiri, pengalaman-pengalaman saya dan bagaimana cara saya dulu menjalankan. Jadi saya memberikan ilmu teorinya itu berdasarkan pengalaman saya di lapangan. Jadi supaya teman-teman dengan mudah bisa menjalankan, mempraktekkan. Jadi mungkin eh, teman-teman yang bingung dengan panduannya seperti apa, nanti ada kebetulan besok ya trainingnya. Jadi masih dibuka sampai hari ini untuk pendaftarannya. Nanti di situ akan dijelaskan bagaimana cara kita menjalankan bisnis ini. Kemarin adalah masa lalu ya teman-teman yang hari ini hadir. Biarkanlah masa lalu itu. Tapi hari esok itu adalah misteri. Jadi buktikanlah di hari ini dengan prestasi. Berani bermimpi. Jika kita mempunyai keinginan yang kuat dari dalam hati, insya Allah maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Ini Bung Karno yang ngomongnya. Jadi kayak tadi ceritanya Mbak Novia bilang adalah banyak keajaiban-keajaiban. Terus tadi Bu Umilah gitu ya. Ya memang benar ketika kita punya sesuatu yang kita tahu alasannya apa dan tujuannya itu apa dan kita yakin bahwa Allah pasti akan mengabulkannya ya. Insya Allah ya kita sukses tidak bisa sendirian tapi kita sukses karena memang alam semesta dihadirkan kepada kehidupan kita sehingga akhirnya membantu kita untuk mencapai pada impian kita. Seperti itu teman-teman. Bisa jadi mereka hadir atas doa Anda yang dikabulkan, yaitu adalah orang-orang yang mengundang Anda ke sini. Bisa jadi mereka mengundang itu adalah bentuk dari eh, langkah awal Allah akan mengabulkan doa teman-teman sehingga kita bisa berkumpul nanti di JCC untuk meraih kesuksesan. Ya, yang pertama kita harus punya dream. Bagaimana cara membuat dream pun di situ harus ada yang nama. Oh ternyata panjang teman-teman untuk membuat dream. Nah nanti jangan jangan takut. Di JCC punya trainingnya khusus. Bagaimana caranya kita menentukan dream. Karena dream setiap orang itu berbeda-beda dan tanpa dream, dream itu adalah tujuan ya. Tanpa tujuan ya kita hanya bisa mendapatkan eh, apa ya sebuah cerita aja gitu bahwa saya pernah jualan JCC, pernah saya pernah jadi member JCC gitu kan. Tapi kalau dengan penentuan dream yang tepat, karena untuk menentukan dream pun ada ilmunya dan alhamdulillah di JCC ini sudah banyak orang-orang yang mencapai impiannya apa sih Bu? Jujur kalau JCC itu hampir tidak ada ya impiannya tuh, maksudnya impiannya tuh besar banget. Cuman yang sudah tercapai itu bukan mobil mewah atau rumah mewah, bukan. Tapi alhamdulillah sudah ada yang bisa membangunkan rumah orang tuanya, ada yang membangun kos-kosan, ada yang udah lepas hutang dari puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta, ada yang sudah bisa apa namanya menambah uang untuk haji dari bisnis JCC ini gitu kan. Terus mereka tuh tabungannya tuh sudah puluhan juta, udah ada yang DP untuk keumrohin orang tuanya. Jadi lebih ke situ sih dreamnya. Makanya penting banget untuk menentukan dream. Insya Allah teman-teman join di JCC kita nanti akan gali bersama apa sih sebetulnya tujuan yang bisa membuat Anda sampai kepada kesuksesan karena eh, impian bersama keinginan itu sangat jauh berbeda. Makanya kenapa banyak orang yang sedikit sukses bukan berarti sukses itu sulit banget enggak, tapi justru dari langkah awalnya pun belum tepat di mana kita menentukan yang namanya impian. Karena impian itu adalah harus sesuatu yang dibutuhkan ya. Karena kalau dibutuhkan pasti Allah akan kabulkan, tapi kalau sebuah keinginan bisa jadi dikabulkan, bisa jadi enggak gitu ya. Karena belum tentu baik buat kita, bisa jadi Allah akan tunda tunda dulu gitu atau bahkan tidak dikabulkan. Dan setelah punya dream, kita nanti juga belajar bagaimana cara membuat set goals dan kita take actionnya pun kita akan mendapatkan panduannya. Bagaimana sih take action awal untuk menjalankan bisnis ini? Oke, ini adalah BBB support systemnya. Create extraordinary people. It's not just a business, it's a career. Kenapa? Bentar, kenapa saya bilang ini adalah it's not just a business? Karena di sini saya pengen memperlihatkan sesuatu, teman-teman. Ini coba ya, dilihat keluar nggak ya? Keluar mungkin. Teman-teman keluar ya di sini ya. Ini ada postingan Facebook saya sebelum menutup acara ini. Saya coba reload dulu ya. Kelihatan ya, teman-teman? Coba chatting kelihatan nggak? Nah, ini adalah orang-orang yang luar biasa. Kenapa sih mereka bisa bergerak setiap hari seperti ini? Kayak bulan. Ya, ramai loh, seru loh teman-teman. Nih, closingan 2 botol ya. 15 menit yang lalu, Teh Siti, ini di Sukabumi. Terus siapa lagi nih Mbak Novia, alhamdulillah closing, wah 6 botol, 2 botol, keren Mbak Novia. Terus ini ada Mbak Nurul juga di Pontianak ya, orderan ini ibu baru lagi nyusuin ya. Wah 800 sekian, keren. Terus Mbak Nurul juga nih closing JCC Oil, Teh Fitri. Nah ini teman-teman mungkin bisa ngeliat di Facebook saya.
Ini siapa ini? Mbak Surti. Selamat ya. Ini luar biasa nih. Berjuang untuk anaknya sampai akhirnya malah efek sampingnya dapat umroh gratis ya, Mbak Surti ya. Padahal fokusnya adalah untuk anak gitu. Kesuksesan ini malah dapat hadiahnya banyak ya. Udah ke Bali, udah ke Singapura, Malaysia, Dream Cruise, bahkan nanti sudah dapat umroh plus Turki ya. Ini ke Siva juga dari Sukabumi. Nah ini teman-teman, kenapa mungkin yang harus dipelajari sama teman-teman itu adalah gimana sih saya bisa bergerak seperti itu tuh gimana? Nah, mungkin nanti ada yang punya ya teman-teman ya. Karena orang bergerak itu lebih kuat ketika mengerti, paham, dan itu keluar dari hati nurani, bukan karena motivasi apa-apanya. Oke? Nah, ini sekian ya pemaparan tentang JCC. Kalau ada yang mau ditanyakan, itu bisa ditanyakan kepada orang yang mengundang Anda, dan saya harap teman-teman bisa penasaran untuk tindak lanjutnya supaya ada obrolan selanjutnya dan jangan menunggu waktu lama teman-teman untuk mengambil sebuah keputusan ya. Segera, kenapa? Karena JCC Inspiration 15 November sudah menunggu, tiketnya akan dibuka tanggal 6 ya, ditambah lagi umroh plus Turkinya pun sedang berjalan, teman-teman harus join sekarang, take action, bismillah, nanti awal tahun kita bisa berangkat umroh plus Turki Kapadokia sama-sama. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas energinya untuk semua para peserta dan para pengundang. Kita semangat untuk JCC-kan Indonesia. Oh, share screen-nya belum di-close. Oke, teman-teman, katanya mau difoto ya? Oke, oke. Kita dokumentasi dulu ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan dengan dokumentasi ini kita bisa menjadikan sebuah kenangan beberapa tahun ke depan, cerita sukses kita semua. Boleh dibuka dong ininya apa namanya? Berikan energi positif dari pancaran cahaya yang penuh dengan sinar seperti namanya Jasmine Cahaya Cemerlang. Salam Cemerlang. Oke, kita eh, apa namanya? Rubah dulu mood kita lebih bahagia ya. Alhamdulillah teman-teman lebih bahagia malam ini mungkin mendapatkan informasi ini ya. Lebih kelihatan di depan seperti apa karena di belakang itu hanya masa lalu ya, dan kita harus fokus pada hari ini. Apa yang harus kerjakan hari ini, kalau boleh saya kasih tahu, hari ini harus kerjakan adalah cepat join. Udah, jangan banyak mikir, cepet join, karena uang yang diinvestasikan itu langsung jadi barang. Langsung kontak orang yang mengundang Anda, ayo ayo saya pengen ini barang cepat jadi uang. Mereka tahu caranya, yang penting Anda mau bisa bekerja sama. Oke, udah pada keluar muka-mukanya. Kalau gitu saya coba dengan hitungan tiga ya. Sebentar. Satu, dua, tiga. Oke, sebentar. Ini sudah yang pertama. Ini saya dari visi ya. Oke, sekarang yang kedua. Tangannya juga ya. Tehulan, tehulan. Oke. Satu, dua, tiga. Oke, ini ada dua baris ya. Alhamdulillah dengan 45 peserta. Selesai ya. Sudah teman-teman, sudah dipoto. Alhamdulillah. Sekian dari saya, bisa dilanjut mungkin dengan yang mengundangnya, dan silakan kepo-kepoin Facebook-Facebook para affiliate JCC, orang-orang yang extraordinary people. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semangat JCC kan Indonesia. Semuanya dong suaranya dibuka. Satu, JCC kan Indonesia. Siap? Sesekan Indonesia. Satu, dua, tiga. JCC kan Indonesia. Pengen masuk, pengen gabung cepet. Izin le. Jadi dia menangkap setiap episode itu. Matur nuhun Ibu Yunita, Maria, Bu Rini.